Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi rekam misteri. Kenapa terus-terusan rekam misteri, Kak? Karena saya perhatikan kalau dari grafiknya kalian ini lebih menyukai cerita-cerita di edisi rekam misteri ketimbang dongeng malam. Jadi untuk di akhir weekend ini saya memutuskan untuk kembali menghadirkan edisi rekam misteri. Baru nanti di pertengahan minggu depan kita akan kembali mendengarkan edisi dongeng malam ya. Dan secara khusus malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita kepada kalian yang berjudul Damar Mendem. Dan sebenarnya cerita Damar Mendem ini bukan cerita kiriman dari teman kita yang ada di email, melainkan Damar Mendem ini adalah sebuah kisah yang pernah saya tulis ceritanya di dalam sebuah novel jauh sebelum saya terjun ke dunia YouTube. Jadi sebagai informasi saja, mungkin kalian yang belum mengenal saya lebih dalam, beberapa tahun belakangan sebelum saya membuat sebuah channel YouTube, saya memang rajin sekali menulis buku, dan Damar Mendem ini adalah salah satunya. Lalu dari manakah cerita Damar Mendem ini saya dapatkan? Mungkin saya tidak bisa menjelaskan kepada kalian, tapi yang jelas memang tokoh-tokoh dalam cerita Damar Mendem ini adalah seseorang yang sangat saya kenal. Jadi bisa dibilang ya salah satu dari kerabat saya lah. Dan kemungkinan besar cerita ini nanti durasinya akan panjang. Kalau misalkan terlalu panjangnya saya akan potong menjadi 2. Tapi kalau misalkan memungkinkan akan saya jadikan 1 saja. Dan saya harap nanti kalian ketika menonton ini jangan ada lagi yang komen, "Kak, terlalu panjang, Kak, intinya aja." Jangan begitu ya. Karena saya sudah berusaha untuk ngepres ratusan halaman menjadi hanya sekian halaman saja dan dibawakan untuk kalian semua. Dan seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman kita yang ada di luar sana yang mengirimkan ceritanya melalui email. Atau khusus seperti malam ini, cerita rekam misteri juga bisa berasal dari cerita yang pernah saya buat dan saya bikin di dalam sebuah novel yang berdasarkan pengalaman pribadi seseorang juga, jauh sebelum saya menjadi seorang YouTuber. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka, itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Jadi ya, kisah Damar Mendem ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2005, tapi pada saat itu saya menulis kisah ini sekitar di tahun 2017 atau 2018, saya agak lupa. Dan salah satu pemeran utama dari kisah Damar Mendem ini kita sebut saja namanya adalah Gendis. Dan pada saat peristiwa yang dialami Gendis ini terjadi, usia dia masih sekitar 20 tahunan ya. Dan Gendis ini tinggal di sebuah kota yang tidak terlalu besar, jadi kayak hanya sebagai kota yang merupakan bagian dari satu wilayah saja. Dan secara kepribadian, Gendis ini memang merupakan seorang remaja perempuan yang sebenarnya baik, sopan, dan juga pintar. Dan awal-awal kehidupan Gendis sebenarnya dia memiliki keluarga yang bisa dibilang dalam keadaan ekonominya itu stabil. Dibilang kaya banget ya enggak, tapi dibilang kekurangan juga enggak. Tapi memang sayangnya keadaan dari kehidupan Gendis dan keluarganya pada saat itu berubah total ketika kemudian ayahnya Gendis, kita sebut saja namanya adalah Pak Tomo, itu meninggal dunia secara mendadak. Dan hasil diagnosa dokter pada saat itu memang terkena serangan jantung. Dan selepas kemudian ayahnya Gendis ini meninggal dunia, pada saat itu Gendis sebagai anak tertua dari keluarga tersebut baru mengetahui bahwa ayahnya ini menyimpan banyak sekali hutang-hutang di luar sana. Dan untuk membayar hutang-hutang tersebut memang Gendis ini terpaksa harus menguras habis aset milik keluarganya. Jadi kalian bisa bayangkan ya bagaimana kondisi keluarganya Gendis waktu itu ketika mereka ini masih jaya-jayanya kemudian ditinggal oleh ayahnya, tiba-tiba saja kehidupan mereka berbalik 180 derajat. Dan sebagai informasi saja, pada saat itu Gendis ini juga memiliki seorang adik laki-laki yang kita sebut saja namanya adalah Wisnu. Dan Wisnu ini usianya sekitar 16 tahunan. Dan mungkin karena banyak masalah yang datang bertubi-tubi, kemudian kehidupan mereka juga harus berubah secara sangat drastis. Pada akhirnya waktu itu ibunya Gendis, yang kita sebut saja namanya adalah Ibu Yanti, itu jatuh sakit. Sakitnya itu semacam stroke lah ya. Jadi beliau ini memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa melakukan aktivitas. Sehari-hari beliau ini hanya ada di tempat tidur atau paling tidak beliau ini berada di kursi roda. Dan karena pada saat itu Gendis memang memiliki seorang adik laki-laki yang Wisnu tadi ya. Jadi mereka ini memang secara bergantian merawat ibu mereka karena mereka ini sudah tidak memiliki anggota keluarga lain yang pada saat itu dekat dengan mereka. Gendis sadar bahwa memang kondisi keuangan mereka waktu itu sudah terkuras habis. Apalagi waktu itu ibunya memang harus terus-menerus menjalani perawatan. Jadi memang pada saat itu Gendis ini diharuskan untuk memutar otak bagaimana caranya keluarga mereka bisa bertahan. Karena memang waktu itu Gendis ini bertekad dia tidak ingin Wisnu ini sampai putus sekolah sesulit apapun kehidupan
kehidupan mereka. Dan saat itu Gendis ini sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, ke sana kemari dia bolak-balik, tapi memang sulit untuk didapatkan karena Gendis ini hanya lulusan SMA. Jadi memang meskipun dulunya keluarga Gendis ini lumayan mampu, tapi memang Gendis ini belum sempat berkuliah. Dan sudah hampir sebulan tuh prosesnya Gendis berusaha untuk mencari kerja, tapi memang pada saat itu Gendis belum berhasil mendapatkan. Dan karena keputusasaan tersebut, Gendis ini sempat kepikiran pengen jadi TKW. Bahkan pada saat itu Gendis ini sudah mencari informasi apa sih kira-kira yang dibutuhkan kalau misalkan dia ingin menjadi seorang TKW. Dan waktu itu Gendis juga sudah sempat bicara dengan Wisnu, kayak semacam diskusi lah ya, gimana kalau misalkan nanti kakak kerja di luar negeri, nanti kamu bisa nggak ngurusin ibu di rumah sendirian. Dan pada saat itu memang Wisnu ini sudah menyanggupi. Ibaratnya pada saat itu ya hanya hal tersebutlah yang bisa Wisnu lakukan untuk membantu keluarganya juga. Tapi ketika Gendis ini sudah hampir berangkat menjadi seorang TKW, jadi dia tuh sudah sampai daftar gitu, walaupun memang dia belum sampai masuk ke balai pelatihan. Nah pada saat itu Gendis ini kayak merasa ragu dengan keputusannya. Dia kayak ngerasa takut untuk meninggalkan Wisnu dan ibunya sendirian di rumah. Maksudnya kalau ada apa-apa nantinya ya Gendis ini nggak akan bisa pulang ke rumah secara mendadak karena kan jaraknya jauh. Dan pada saat itulah akhirnya Gendis ini seperti teringat lagi dengan salah seorang teman akrabnya yang bernama Leni. Dan setahu Gendis memang beberapa tahun belakangan Leni ini bekerja di kota, di sebuah rumah makan besar yang ada di sana. Dan keluarga Leni yang memang tinggalnya tidak jauh dari kediamannya Gendis pada saat itu ya terlihat stabil keuangannya. Jadi waktu itu nggak muluk-muluk lah keinginan Gendis. Ibaratnya walaupun mungkin gajinya tidak akan sebesar gajinya Leni, tapi setidaknya Gendis ini pengen punya pemasukan untuk menghidupi keluarganya dan pengobatan ibunya. Jadilah pada saat itu Gendis ini memutuskan untuk menghubungi Leni. Di tahun tersebut kan bisa dibilang yang namanya handphone itu masih menjadi sesuatu yang jarang dimiliki seseorang. Akhirnya pada saat itu Gendis ini memang memutuskan untuk menghubungi Leni melalui telepon umum yang ada di dekat rumahnya. Dan Gendis ini sangat bersyukur karena pada saat itu dia masih menyimpan nomor teleponnya Leni. Jadi pada saat itu Leni ini kan tinggal di sebuah kos-kosannya, dan di kos-kosannya itu memang ada telepon. Jadi kalau ada orang yang ingin menghubungi siapapun yang ngekos di tempat tersebut bisa melalui telepon yang ada di sana. Dan ketika Gendis kemudian menghubungi Leni, pada saat itu mereka ya basa-basi sebentar hingga pada akhirnya Gendis ini bertanya kepada Leni, "Len, kira-kira kamu punya lowongan pekerjaan nggak buat saya? Saya butuh pekerjaan." Dan pada saat itu memang Leni ini sempat diam beberapa saat, mungkin dia mengingat-ingat. Dan gak lama setelahnya Leni ini kemudian bilang kepada Gendis, "Oh iya, saya ingat kalau misalkan beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang Leni kenal sebagai seorang agen itu sedang mencari seorang perempuan yang bisa dijadikan babysitter di rumah salah satu keluarga yang ada di kota." Tapi pada saat itu Leni juga sudah bilang kepada Gendis ya bahwasanya keluarga yang sedang mencari babysitter itu memang sebuah keluarga yang bisa dibilang sangat berada tapi sangat tertutup dari sosial. Jadi mereka itu jarang keluar rumah, jarang bersosialisasi dengan orang-orang. Jadi benar-benar private itu keluarga. Dan menurut informasi yang Leni dapatkan, memang keluarga tersebut sedang mencari seorang babysitter perempuan yang bisa menjaga dan melayani anak-anak mereka. Tapi syaratnya pada saat itu memang babysitter yang bekerja dengan mereka itu harus mau tinggal di rumah mereka. Dan keluarga tersebut juga menginginkan seorang pekerja yang bisa berkomitmen ingin bekerja lama di sana. Jadi bukan hanya coba-coba yang sebulan, 2 bulan terus minta berhenti. Karena memang keluarga tersebut sangat tidak menyukai pergantian yang mendadak. Dan pada saat itu Leni sekali lagi memastikan kepada Gendis ya, "Kamu mau nggak pekerjaan ini? Kalau misalkan kamu mau, nanti saya lock nih sama agennya. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau, ya sudah, nanti kan agen tersebut bisa mencari orang lain." Dan pada saat itu Gendis ini sempat diam beberapa saat. Mungkin dia memikirkan beberapa syarat yang memang diajukan oleh keluarga tersebut. Di antaranya salah satunya adalah Gendis ini harus tinggal di rumah mereka. Jadi Gendis nggak bisa bolak-balik. Meskipun pada saat itu memang jarak antara kota dan juga ibu kota tempat di mana keluarga kaya itu tinggal itu sebenarnya cuma 1 jam doang. Dan pada saat itu Gendis berpikir ya kalau misalkan dia menerima pekerjaan itu otomatis dia harus meninggalkan keluarganya sendirian, Wisnu sendirian gitu untuk mengurus ibu mereka yang sedang sakit. Tapi pada saat itu Gendis juga memikirkan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah kalau misalkan Gendis ini bekerja di kota yang tidak terlalu jauh dari tempat dia tinggal, kemudian terjadi sesuatu kepada keluarganya, Gendis ini kan bisa dengan cepat datang. Berbeda kalau misalkan Gendis ini memutuskan untuk menjadi seorang TKW, akan susah dia pulang. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan Gendis ini tinggal di rumah keluarga tersebut untuk bekerja, otomatis biaya tinggal untuk ngontrak atau ngekos gitulah ya. Kemudian biaya makan itu juga pasti akan ditanggung oleh keluarga tersebut. Jadi ibaratnya Gendis ini akan menerima gajinya bersih tanpa potongan apapun. Apalagi ketika kemudian Leni
Leni ini mengatakan kepada Gendis bahwa gaji yang ditawarkan oleh keluarga tadi itu lumayan besar. Dan tentu saja iming-iming tersebut membuat Gendis ini kayak ngerasa tertarik ya. Karena itu kan yang sedang dia cari selama ini. Jadilah pada saat itu Gendis ini mengiyakan tawarannya Leni. Dia bersedia untuk diwawancara sebentar oleh agen yang pada saat itu memang diutus oleh keluarga tadi untuk mencari babysitter bagi keluarga mereka. Jadi sampai di titik itu Gendis ini memang belum memiliki kepastian bahwa dia diterima untuk bekerja di sana. Dan di hari itu juga Gendis dan Leni ini berjanji untuk bertemu di stasiun bus. Kemudian mereka akan berangkat untuk menemui agen yang dimaksud. Dan keesokan harinya Gendis ini berangkatlah menuju kota bersama Leni. Dan pada saat itu Gendis ini memang harus menjalani wawancara kecil-kecilan lah ya dengan agen yang memang diutus oleh keluarga tadi untuk mencari seorang babysitter. Kita sebut saja di sini nama dari keluarga yang sedang mencari babysitter itu adalah keluarga Kesumawidya. Dari apa yang dilihat oleh Gendis pada saat itu memang sosok dari agen yang sedang bicara dengan dia itu cukup tegas. Dia seorang perempuan, memang memakai kacamata, penampilannya juga sangat formal, tapi nada bicaranya itu kayak sedikit menohok. Jadi kayak nggak ada basa-basinya. Dan sebenarnya pada saat itu Gendis juga merasa sedikit tertekan ya, karena bagaimanapun itu adalah pengalaman pertama kali Gendis untuk bekerja. Sebab sebelum-sebelumnya kan dia nggak pernah merasakan bekerja itu seperti apa, di wawancara itu seperti apa. Jadi wajarlah kalau ada perasaan tegang di dalam hatinya Gendis waktu itu. Banyak hal yang kemudian ditanyakan oleh agen tadi kepada Gendis. Salah satunya adalah alasan kenapa waktu itu Gendis ini mau mencari pekerjaan dan kenapa Gendis mempertimbangkan tawaran menjadi babysitter itu sebagai pekerjaannya. Dan waktu itu Gendis menjawab dengan jujur karena dia ini kan polos. Dia bilang kepada agen tersebut bahwa dia memang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan untuk biaya pengobatan ibu dan juga untuk menghidupi adiknya yang ada di kampung. Dan agen tersebut sempat terdiam sambil menatap wajahnya Gendis ketika dia mendengarkan alasan yang diberikan oleh Gendis. Ketika Gendis sudah selesai menjelaskan, pada akhirnya agen tersebut bicaralah kepada Gendis. Dia bilang seperti ini, semisal nanti kamu diterima di rumah tersebut, saya mohon kamu jangan main-main dengan pekerjaan itu. Karena keluarga Kesumawidya ini adalah keluarga yang serius. Mereka memiliki banyak peraturan di rumah mereka. Mereka bukan keluarga yang bisa diajak untuk bermain-main atau untuk coba-coba. Mereka adalah keluarga yang tegas. Jadi saya harap kamu tidak melanggar satupun peraturan yang dibuat oleh keluarga Kesumawidya. Dan pada saat itu juga agen tersebut menunjukkan sebuah foto yang ternyata isinya adalah pasangan suami istri. Dan pasangan suami istri tersebut adalah anggota dari keluarga Kesumawidya tadi, yaitu si suami dan juga si istri. Dan kita sebut saja nama dari sang suami adalah Erwin, sementara sang istrinya bernama Sarah. Dan dari apa yang Gendis lihat melalui foto tersebut, memang wajah dari Pak Erwin ini ya wajah-wajah lokal lah ya. Sementara kalau Ibu Sarah waktu itu wajahnya tuh kayak blasteran bule. Dan ketika Gendis ini selesai melihat dan diperkenalkan dengan suami istri dari keluarga Kesumawidya, secara refleks saja pada saat itu Gendis ini sempat bertanya kepada agen tadi, lalu anak-anaknya namanya siapa saja? Dan pada saat itu dengan tegas agen tersebut menjawab, nanti saja, kamu juga pasti akan diperkenalkan langsung kepada mereka. Dan setelah bertemu dengan agen tersebut, Gendis ini memutuskan untuk menginap sehari di kos-kosannya Leni. Karena memang agen itu bilang dia harus menyampaikan apa hasil interview dia pada hari itu kepada keluarga Kesumawidya. Jadi nanti keputusan apakah Gendis ini diterima atau tidak memang akan diberikan keesokan harinya. Dan demi untuk menghemat uang, maksudnya kayak ongkos bolak-balik gitu kan, sayang ya, Gendis ini makanya memutuskan untuk menginap di tempatnya Leni. Jadi memang dengan kata lain yang memutuskan diterima atau tidak, yaitu memang keluarga dari Kesumawidya secara langsung, bukan dari agen tersebut. Ibaratnya agen itu cuma jembatannya doang lah. Dan sebelum tidur di malam harinya, Gendis ini sempat meminjam telepon yang ada di tempat kos-kosannya Leni. Pada saat itu Gendis ini menelpon Wisnu, adiknya ya yang ada di kampung. Dan karena memang rumah yang mereka kontrak di kampung itu nggak punya telepon, pada akhirnya Gendis ini menelpon Wisnu melalui telepon milik tetangga mereka yang memang rumahnya persis bersebelahan dengan rumah kontrakan mereka. Dan secara singkatnya saja pada saat itu Gendis ini ya hanya menyampaikan beberapa nasihat kepada Wisnu dan juga menyampaikan bahwasanya malam itu dia tidak bisa pulang karena memang harus menunggu keputusan. Dan waktu itu Gendis juga menitipkan ibu mereka kepada Wisnu supaya dijaga dengan baik-baik. Dan di keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, telepon yang ada di tempat kos-kosannya Leni kembali berdering. Dan ketika diangkat ternyata telepon tersebut berasal dari agen yang kemarin bicara dengan Gendis. Dan ketika kemudian Gendis menerima telepon itu, agen tersebut bilang kepada Gendis untuk segera bersiap-siap karena dalam 15 menit dia akan menjemput Gendis. Jadi pada saat itu Gendis ini akan dibawa secara langsung ke kediamannya keluarga Kesumawidya karena memang Pak Erwin dan juga Ibu Sarah ini ingin bicara secara langsung dengan
sosoknya Gendis. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah belum ada kepastian apapun pada saat itu apakah Gendis ini diterima bekerja di sana atau tidak. Dan dalam 15 menit sesuai dengan janjinya, agen tersebut pada akhirnya datang untuk menjemput Gendis. Jadi waktu itu mereka ini naik sebuah mobil kapsul dan berjalanlah mereka tuh waktu itu menembus lalu lintas yang lumayan macet. Dan di tengah perjalanan mereka pada saat itu sekali lagi agen tadi mengingatkan Gendis, nanti kalau misalkan ibu dan bapak sedang bicara, kamu jangan sekali-kali memotong pembicaraan mereka, karena mereka sangat tidak suka dengan seseorang yang suka memotong pembicaraan apalagi banyak bertanya. Dan jujur saja nasihat dari agen tersebut sempat membuat Gendis ini kayak ngerasa serba salah ya, kayak ngerasa tegang. Hingga akhirnya perjalanan mereka ini sampai di tujuan. Pada saat itu Gendis turun dari mobil dan Gendis ini sempat terdiam sebentar ketika dia menatap rumah yang ada di depan dia. Jadi memang rumah tersebut sangat besar, tapi memang desain bagian luarnya itu merupakan bangunan lama. Jadi kayak bangunan-bangunan zaman dulu, bukan zaman modern. Tapi bagus ya, rumahnya bagus. Maksudnya kayak sangat terawat. Kemudian halamannya juga lebar. Ada beberapa mobil yang terparkir di depannya. Bahkan gerbang rumah mereka pada saat itu memang cukup tinggi. Tapi memang pada saat itu Gendis ini sempat merasa aneh. Dari sekian banyak jendela yang ada di rumah tersebut, hanya beberapa saja yang dibiarkan terbuka dan sisanya itu dibiarkan tertutup. Dan ketika Gendis ini lagi bengong gitu, waktu itu agen tadi langsung mengajak Gendis untuk masuk. Ayo masuk. Dan ketika Gendis datang, ada seorang pelayan yang usianya masih cukup muda juga ya, membukakan pintu untuk Gendis dan juga agen tadi. Mereka dipersilakan masuk dan dipersilakan untuk menunggu Pak Erwin dan Bu Sarah di ruangan tengah. Dan setelah menunggu beberapa saat, pada akhirnya Gendis bisa melihat secara langsung bagaimana sosok dari Pak Erwin dan juga Bu Sarah. Jadi pada saat itu situasinya Pak Erwin dan Bu Sarah ini lagi jalan turun dari tangga yang ada di lantai 2 ya. Pada saat itu mereka berjalan beriringan gitu, dan kesan pertama yang didapatkan oleh Gendis pada saat itu adalah Pak Erwin dan Bu Sarah ini memang benar-benar pasangan yang cocok. Jadi sama-sama tampan dan sama-sama cantik. Waktu itu Pak Erwin menggunakan kemeja berwarna biru dan celana berwarna coklat, sementara Ibu Sarah ini menggunakan blazer berwarna merah dan celana hitam. Tapi ketika Gendis melihat mereka secara personal gitu ya, ketika mereka turun, memang aura mereka ini kelihatan banget. Jadi ketika kita melihat mereka itu kayak seolah-olah ada rasa segan di dalam hati kita. Bahkan ketika mereka berdua ini berjalan semakin mendekat ke arah Gendis ini duduk gitu ya di ruang tengah, waktu itu Gendis sampai menunduk saking dia nggak berani bertatapan dengan Pak Erwin maupun dengan Ibu Sarah. Hingga pada akhirnya Ibu Sarah dan juga Pak Erwin ini sampai di sofa yang berseberangan dengan Gendis. Dan pada saat itulah untuk pertama kalinya Gendis mendengar suara Ibu Sarah bicara. Pada saat itu Ibu Sarah ini berbicara dengan agen yang waktu itu masih berada di sebelahnya Gendis. Jadi pada saat itu Ibu Sarah ini meminta agen tersebut untuk keluar karena memang tugasnya sudah dianggap selesai. Dan Ibu Sarah serta Pak Erwin ini ingin bicara sendirian aja nih dengan Gendis tanpa ditemani siapa-siapa. Waktu itu Gendis merasa sangat tegang ya, apalagi dia hanya sendirian di ruangan tersebut harus menghadapi Pak Erwin dan juga Ibu Sarah. Tapi memang untungnya pada saat itu sepasang suami istri tersebut memperlakukan Gendis dengan baik dan ramah. Dan pada pembicaraan tersebut yang paling sering bicara adalah Sarah. Sementara Pak Erwin ini hanya menambahkan dikit-dikit aja. Dan pada intinya waktu itu Bu Sarah ini sudah bilang kepada Gendis kalau dia dan juga suaminya ini sudah berdiskusi dan mereka sudah memutuskan bahwa Gendis ini akan mereka terima untuk bekerja di rumah mereka. Karena secara personal Ibu Sarah ini memang menyukai sosok Gendis dari apa yang dia dengar melalui agennya ya. Hingga kemudian ketika Sarah ini bertemu dengan Gendis, nggak tahu kenapa Sarah ini seperti merasa ada sesuatu aja di dalam diri Gendis yang dia kira sepertinya akan cocok untuk bekerja di rumah mereka dan melayani anak-anaknya. Dan hal pertama yang pada saat itu dibicarakan oleh Pak Erwin dan Bu Sarah setelah mereka memberitahu bahwa Gendis diterima bekerja di sana adalah tentang jumlah gaji yang ingin mereka berikan kepada Gendis per bulannya. Jadi pada saat itu Sarah ini mengucapkan sebuah angka dan dia bertanya kepada Gendis, kira-kira cukup nggak buat kamu gaji segini? Dan waktu itu jujur saja Gendis cukup kaget ya, karena itu di luar ekspektasinya dia. Jumlah yang disebutkan oleh Bu Sarah pada saat itu ya lumayan besar, apalagi per bulan ya. Tentu saja waktu itu Gendis langsung menyetujui tanpa basa-basi. Dan setelah mereka sudah mencapai kesepakatan mengenai gaji, barulah pada saat itu Sarah ini mengatakan beberapa peraturan yang dia buat di dalam rumah tersebut. Sebenarnya peraturan-peraturan sederhana aja lah. Dan pada saat itu Gendis mendengarkan semuanya secara detail lalu dia mengangguk. Tapi memang dari semua peraturan yang dijabarkan oleh Sarah pada saat itu, ada satu peraturan yang membuat Gendis ini sempat merasa bingung. Jadi waktu itu Sarah bilang seperti ini, setiap hari, minimal sehari 2 kali, kamu harus mengecek lampu teplok yang saya tempatkan di masing-masing kamar anak saya. Kamu harus memastikan kalau api dari lampu tersebut tidak boleh mati. Cahayanya juga harus pas. Tidak boleh terlalu redup dan juga tidak boleh terlalu terang. Dan semisal
misal sisa dari minyak tanah yang ada dalam lambung lampu teplok tersebut tinggal sedikit, kamu harus bisa mengisinya lagi tanpa harus mematikan api yang ada di lampu tersebut. Sampai di sini kamu bisa mengerti? Dan waktu itu Gendis sempat terdiam ya, karena bagi dia itu adalah sesuatu yang baru, perintah yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi karena takut dikira berpikir terlalu lama gitu kan, akhirnya meskipun pada saat itu Gendis itu masih agak bingung, Gendis ini langsung mengiyakan saja. Dan ketika melihat Gendis ini mengangguk, pada saat itu Sarah kembali bicara. Jangan sampai damar di lampu tersebut mati. Kalau misalkan damarnya sampai mati, maka kamu yang akan saya salahkan. Jadi di sini buat kalian yang belum tahu artinya damar itu apa, damar itu artinya cahaya, api cahaya yang ada di dalam lampu teplok. Dan mungkin bagi kalian yang juga belum tahu lampu teplok itu apa, nanti akan saya munculkan contoh gambarnya di sini ya. Dan sejujurnya mendengarkan kalimat bernada sedikit ancaman dari Ibu Sarah itu membuat Gendis ini merasa merinding. Meskipun pada saat itu Gendis juga belum berani bertanya banyak ya, karena memang nasihat yang diberikan oleh agen yang dia temui pada saat itu agar tidak memberikan pertanyaan yang terlalu banyak kepada keluarga Kesumawidya itu kayak nempel di kepalanya Gendis. Tapi pada saat itu Gendis memang harus bertahan di sana karena dia butuh uang, dia juga sudah menerima pekerjaan tersebut, bahkan sudah setuju dengan jumlah gajinya, toh dia nggak bisa mundur lagi dari sana. Dan setelah Ibu Sarah ini selesai mengucapkan beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh Gendis di rumah tersebut, akhirnya Ibu Sarah ini kembali berubah baik lagi gitu sifatnya. Jadi nggak ada lagi gurat-gurat wajah tegas di raut mukanya Ibu Sarah. Bahkan pada saat itu Gendis juga disuguhkan sebuah minuman. Jadi pada saat itu ada seorang pembantu yang sebelumnya sudah membukakan pintu untuk Gendis dan agennya masuk. Nah, waktu itu pembantu tersebutlah yang membawakan minuman untuk Gendis. Dan pada saat itu Sarah juga sekaligus memperkenalkan pelayan tersebut kepada Gendis. Pada saat itu Sarah bilang begini, ini namanya Mbak Salsa, dia yang sehari-hari memasak dan juga membersihkan rumah. Dan pada saat itu Gendis memang melihat sosok Salsa ini cukup ramah ya, dia tersenyum kepada Gendis. Dan begitu juga sebaliknya, Gendis tersenyum kepada dia. Dan setelah meletakkan minuman di atas meja untuk Gendis, pada saat itu Salsa ini kan balik lagi ke dapur. Dan hampir bersamaan ketika Gendis ini berbelok untuk masuk ke arah dapur yang ada di ruang belakang, karena pada saat itu memang terlihat dari ruang tengah, ekor matanya Gendis ini seperti melihat ada sosok seorang perempuan setengah baya lah yang ikut masuk juga ke area dapur, tapi dia berjalan dari arah ruangan belakang. Jadi kalau misalkan Salsa jalan dari ruang depan ke dapur, nah sosok perempuan yang dilihat oleh Gendis pada saat itu berjalan dari ruang belakang menuju ke dapur. Dan dari penampilan dari sosok perempuan setengah baya yang dilihat oleh Gendis tadi, kemungkinan besar pada saat itu Gendis menduga bahwasanya dia adalah salah satu pelayan juga di rumah tersebut. Jadi waktu itu Gendis sudah merasa cukup lega ya, setidaknya dia punya temen nih ketika dia bekerja dan tinggal di rumah itu. Dan karena kebetulan perempuan setengah baya tadi sepertinya tidak melihat kedatangan Gendis, karena dia juga tidak sempat menyapa kan, ya pada saat itu Gendis akhirnya cuma diam, karena dia juga belum berani banyak bertanya kepada Pak Erwin dan juga Ibu Sarah. Dan ketika sudah selesai bicara dengan Gendis, pada saat itu Pak Erwin dan Ibu Sarah ini berpamitan, karena memang mereka ini harus keluar rumah. Dan sebelum mereka pergi, pada saat itu Gendis ini ya sekedar basa-basi doang gitulah ya, bertanyalah kepada mereka, anak-anak ada di mana Bu? Kalau boleh saya ingin berkenalan dulu dengan mereka. Tapi pada saat itu Sarah hanya tersenyum sambil bilang seperti ini, kalau sudah saatnya mereka mau bertemu dengan kamu, mereka juga pasti akan muncul kok. Dan pada saat itu Gendis berpikir bahwa mungkin anak-anak dari Pak Erwin dan Ibu Sarah ini sedang bermain di dalam kamar mereka, atau mungkin sedang berada di luar rumah, sekolah misalkan, atau les misalkan. Karena pada saat itu Gendis ini berpikirnya gini ya, Pak Erwin dan Ibu Sarah ini kan orang yang kaya, tapi mereka sangat tertutup dari dunia luar. Jadi kemungkinan mereka juga menjaga privasi anak-anak mereka. Anak-anak mereka nggak bisa ketemu dengan orang-orang sembarangan. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Gendis membiarkan pembicaraan tersebut selesai begitu saja. Dan singkatnya pada saat itu Gendis memang langsung tinggal di rumah keluarga Kesumawidya. Karena sebelumnya Gendis juga kan sudah memberitahukan kepada Wisnu kalau misalkan dia nggak akan bisa pulang dalam sebulan atau 2 bulan ini. Tapi nanti kalau misalkan gaji dia sudah didapatkan, maka uang itu akan langsung Gendis kirimkan untuk Wisnu. Dan sebenarnya tidak ada yang salah sama sekali dengan keluarga Kesumawidya. Ketika kemudian Gendis tinggal di sana, dia merasakan bahwa sebenarnya keluarga itu keluarga yang baik. Hanya saja memang sangat tertutup, sangat pelit bicara. Mereka juga terlihat tidak suka basa-basi dan tidak suka bercanda. Dan memang Gendis ini sangat jarang melihat pasangan suami istri itu berada di rumah. Kayak seolah-olah mereka ini menghabiskan waktu itu hanya untuk kerja, kerja, dan kerja. Mereka ini akan berangkat dari rumah ketika pagi-pagi sekali, kemudian akan pulang ke rumah ketika malam hari. Dan
ketika pulang pun mereka akan langsung masuk kamar. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Gendis kan gak mau ambil pusingnya. Bagaimanapun mereka adalah majikannya Gendis. Gendis gak berhak untuk ikut campur. Tapi memang pada saat itu Gendis ini jadi kayak ngerasa kasihan sama anak-anak mereka. Karena memang selama bekerja di sana, ketika awal-awal ya, Gendis ini tidak pernah melihat adanya interaksi yang terjadi antara Pak Erwin, Bu Sarah dengan anak-anak mereka. Begitu juga dengan keberadaan dua pembantu atau pelayan yang memang bekerja di rumah keluarga Kusumawidya. Mereka berdua juga sangat baik ya kepada Gendis. Seperti yang kita ingat sebelumnya, ada Mbak Salsa dan yang satunya yang perempuan setengah baya yang sempat dilihat oleh Gendis waktu itu, dan perempuan tersebut memperkenalkan namanya sebagai Ani. Tapi karena memang usianya sudah setengah baya, sudah sekitar 40 tahun lebihan waktu itu, Mbak Ani ini minta dipanggil Nini saja oleh Gendis. Dan kalau kalian tahu, Nini itu kan dalam beberapa bahasa daerah itu artinya kayak semacam nenek lah ya. Jadilah memang semenjak hari itu Gendis ini memanggil Mbak Ani dengan panggilan Nini. Dan memang seiring berjalannya waktu, Gendis ini lebih merasa dekat dengan sosok Nini. Karena mungkin Nini ini kan usianya hampir sama dengan usia ibunya Gendis. Jadi ketika Gendis ini berbicara dengan Nini, Gendis ini kayak ngerasa lebih nyaman aja kayak bicara dengan ibunya. Dan Nini ini seperti selalu ada setiap kali Gendis ini ngerasa kebingungan atau merasa nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi Nini ini kayak selalu ngebantu Gendis. Misalkan ada pertanyaan tentang pekerjaan, Nini ini akan selalu memberikan penjelasan. Dia juga mengajari beberapa hal kepada Gendis. Dan salah satunya adalah mengajari Gendis bagaimana caranya dia bisa menjaga damar dari lampu teplok yang ada di masing-masing kamar anaknya keluarga Kusumawidya. Kemudian juga cara bagaimana mengisi minyak tanah ke dalam lambung dari lampu teplok tersebut tanpa harus mematikan api yang ada di sana. Dan juga mengajari Gendis apa-apa saja hal yang harus dia lakukan di dalam kamar anak-anak tersebut di setiap harinya ya. Dan ketika bekerja di sana, sebenarnya Gendis ini juga sempat ngerasa nggak cocok dengan sosok Salsa. Kenapa? Karena dia selalu ngerasa Salsa ini kayak nggak sopan dengan Nini. Misalkan mereka ini sedang berada di satu ruangan gitu ya, Salsa ini kayak diem aja, kayak nggak mau negor Nini. Jadi Salsa ini kayak cuek orangnya, meskipun memang kalau di depan Gendis dia kayak ramah. Tapi karena pada saat itu Gendis merasa dia adalah orang baru, ya dia masih ngerasa segan lah ya kalau misalkan harus menegur sikapnya Salsa. Jadi ya sudah, pada saat itu Gendis diem aja. Dan di bagian ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana pengalaman yang selama ini dilalui oleh Gendis ketika dia bekerja di rumah tersebut. Yang pertama adalah kalian harus tahu, karena memang di rumah tersebut sudah memiliki pelayan sebelumnya yang pekerjaannya adalah memasak, membersihkan rumah tersebut. Jadi memang keberadaan Gendis di sana memang hanya dikhususkan untuk melayani anak-anak dari keluarga Kusumawidya. Jadi kayak ngeberesin kamar mereka setiap hari dan juga memastikan bahwasanya damar yang ada pada lampu teplok di kamar mereka itu tidak pernah mati. Dan ketika sampai 1 bulan Gendis bekerja di sana, waktu itu Gendis masih belum tahu loh siapa nama dari anak-anak keluarga tersebut. Kenapa seperti itu? Ya karena memang sampai detik itu Gendis ini belum memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan anak-anaknya Pak Erwin dan Ibu Sarah. Jadi kalian bisa bayangkan, selama sebulan tersebut Gendis ini hanya keluar masuk kamar mereka untuk membereskan kamar mereka, menjaga lampu teplok mereka, tanpa pernah sekalipun melihat bagaimana sosok anak-anak tadi. Bahkan pada saat itu Gendis mengetahui nama anak-anak tersebut itu dari Nini. Nini yang ngasih tahu Gendis. Pada saat itu Nini bilang bahwasanya Ibu Sarah dan juga Pak Erwin ini memiliki 2 orang anak, sepasang ya, jadi laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Dimas, usianya sekitar 10 tahunan. Yang kedua adalah seorang perempuan, sebut saja namanya adalah Rania. Saat itu Nini juga mengingatkan Gendis untuk selalu membereskan kamar dari Dimas dan Rania itu paling lambat jam 7 pagi. Bahkan pada saat itu Nini juga menjelaskan secara detail letak-letak barang kesayangan yang ada di kamar Rania dan juga di kamar Dimas. Karena konon menurut Nini, kalau misalkan ada satu barang saja kesukaan mereka yang diletakkan bukan di tempatnya, maka anak-anak tersebut akan marah, akan ngambek. Dan di sini kita sisihkan dulu tentang kenyataan bagaimana mungkin bisa Gendis ini tidak ketemu dengan anak-anak tersebut walaupun pada saat itu Gendis sudah bekerja di sana selama sebulan ya. Sekarang bagiannya kita bahas dulu tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Gendis di kamar masing-masing dari anak tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang Nini ajarkan kepada Gendis, hal-hal yang harus Gendis lakukan di dalam kamarnya Dimas sehari-hari adalah sebelum jam 7 pagi, Gendis ini harus sudah merapikan kamar tersebut. Meskipun memang kamarnya nggak pernah terlalu berantakan ya. Ibaratnya kayak di kasur pun yang kelihatan tuh cuma kayak selimut yang habis dibuka, kemudian spray yang kayak habis ditidurin seseorang. Dan selain itu Gendis juga harus menyusun buku-buku yang bergeletakan di lantai. Jadi setiap paginya itu pasti akan ada selalu buku yang bergeletakan di lantai. Dan waktu itu Gendis berpikir, oh mungkin
mungkin ini adalah buku yang diletakkan oleh Dimas setelah dia selesai membaca. Dan yang harus kalian tahu adalah ketika Gendis ini membereskan buku tersebut, meletakkannya kembali di dalam rak yang ada di dalam kamarnya Dimas, pada saat itu Gendis nggak boleh asal-asalan menaruh urutan buku tersebut. Jadi pada saat itu Nini memang sudah mengajarkan kepada Gendis untuk meletakkan buku-buku tersebut sesuai dengan abjad dari judul bukunya. Jadi kalau misalkan judul dari buku tersebut abjad awalnya adalah A, maka dia harus diletakkan paling depan. Begitu seterusnya. Jadi bukunya tuh harus runut. Dan semisal tidak runut, maka Dimas akan marah. Karena pernah sekali waktu Gendis ini lupa. Dan ketika Gendis lupa, di keesokan harinya, semua buku yang ada di rak tersebut itu kayak dibuang-buangin keluar. Dan sejak itulah Gendis selalu mengingat bahwasanya dia harus menyusun buku sesuai dengan abjad urutannya. Karena dia nggak berani membuat Dimas ini kembali marah. Dan setelah selesai membereskan segala hal, waktu itu Gendis memang diharuskan untuk mengambil satu judul buku dari rak yang ada di dalam kamarnya Dimas ya. Jadi setiap hari judulnya tuh harus ganti-ganti, nggak boleh sama. Kemudian Gendis ini diharuskan untuk membuka buku tersebut di atas meja belajarnya Dimas. Jadi waktu itu yang harus dibuka oleh Gendis adalah halaman paling depannya saja. Dan setelah selesai membuka buku tersebut, ya sudah, pekerjaan Gendis selesai di hari itu di kamar Dimas. Dan Gendis paling-paling akan masuk lagi ke dalam kamar tersebut ketika dia harus memastikan bahwasanya damar yang ada di dalam lampu teplok di kamarnya Dimas itu masih menyala dengan stabil, tidak kehabisan bahan bakar. Karena memang Ibu Sarah dan Pak Erwin juga sudah mengingatkan sejak awal bahwasanya anak-anak mereka tidak suka kalau misalkan ada orang yang terlalu sering keluar masuk di kamar mereka. Itu adalah salah satu peraturan yang sebelumnya disebutkan oleh Ibu Sarah ketika Gendis ini pertama kali datang ke sana. Dan sekarang kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh Gendis di dalam kamarnya Raina ya. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kamarnya Dimas. Kamarnya Rania juga tidak pernah terlalu berantakan di setiap harinya. Tapi bedanya waktu itu karena Rania ini usianya kan beberapa tahun lebih muda, dia juga seorang perempuan. Rania ini lebih suka bermain boneka. Jadi memang di dalam kamarnya Rania itu banyak sekali boneka. Boneka berbagai jenis ya, dari boneka porselen, boneka yang terbuat dari kayu, bahkan boneka-boneka yang dari bulu-bulu gitu loh, kayak boneka kelinci, boneka beruang. Dan memang di setiap paginya ketika Gendis ini masuk ke dalam kamarnya Rania, boneka-boneka tersebut itu kayak udah berantakan aja, udah kayak pada keluar dari tempat mereka disimpan. Dan itulah tugasnya Gendis untuk kembali menyusun boneka-boneka tersebut. Dan yang harus kalian tahu juga, Nini sudah mengajarkan kepada Gendis sebelumnya. Beliau mengajarkan tempat di mana urutan-urutan posisi boneka tersebut biasa diletakkan oleh Rania. Dan jika Gendis ini tidak menuruti posisi tersebut, Rania juga akan marah. Jadi seisi kamar itu bakal diberantakin sama Rania. Jadi ya sekali lagi, Gendis harus mengikuti posisi tersebut, nggak boleh acak, nggak boleh ngasal-ngasal. Bahkan boneka-boneka kelinci, boneka-boneka beruang yang letaknya itu di bagian bawah, di bagian karpet gitu ya, itu betul-betul harus Gendis susun sesuai dengan warna yang disukai oleh Rania. Dan memang dari segala sesuatu yang Gendis kerjakan untuk anak-anak tersebut terdengar aneh ya, apalagi pada saat itu Gendis juga belum pernah bertemu dengan mereka secara langsung. Dan asal kalian tahu, setiap kali Gendis ini mempertanyakan keberadaan dari Dimas dan juga Rania yang belum juga dia temui, Nini ini selalu menjelaskan secara singkat bahwasanya Dimas dan Rania ini bukan tipe-tipe anak yang mau bertemu dengan orang yang tidak mereka suka. Jadi selama Dimas dan Rania ini memang belum menyukai Gendis, ya mereka nggak akan pernah mau menemui Gendis. Dan waktu itu Gendis juga sempat bersikeras bahwasanya, tapi masa iya sih selama sebulan saya bekerja di sini saya nggak pernah melihat mereka ini keluar dari kamar, nggak pernah melihat mereka ini keluar ataupun masuk ke rumah. Bukankah mereka ini seharusnya pergi sekolah, pergi main atau bagaimana? Dan waktu itu Nini selalu mengingatkan kepada Gendis untuk tidak terlalu banyak beropini dan jangan banyak bertanya. Dan karena Gendis ini selalu mendengarkan jawaban yang sama terus dari Nini, meskipun berkali-kali Gendis ini berusaha bertanya, pada akhirnya Gendis ini menemukan titik di mana dia ngerasa jenuh untuk mempertanyakan hal tersebut. Dan akhirnya Gendis ini hanya diam saja. Dan Gendis berusaha untuk memahami gaya hidup yang dijalani oleh Dimas dan Rania. Oh, mungkin seperti ini ya kalau misalkan anak orang kaya itu bersosialisasi. Mereka nggak mau ketemu dengan orang lain. Mereka hanya menghabiskan waktu mereka sebagian besar di kamar. Dan apapun yang mereka ingin lakukan itu memang betul-betul harus dilayani. Ibaratnya kayak Dimas mau baca buku aja harus dibukain dulu oleh Gendis. Kemudian juga Rania yang mau main boneka aja harus disusunin dulu bonekanya oleh Gendis. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah selama Gendis ini masuk ke dalam kamarnya Dimas dan juga Rania untuk mengecek lampu damar yang ada di dalam kamar mereka, Gendis ini tidak pernah melihat keberadaan Dimas dan juga Rania? Jawabannya adalah iya.
Dan apakah Gendis merasa curiga dengan hal tersebut? Jawabannya iya juga, tapi Gendis tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga tidak bisa bertanya kepada siapa-siapa. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah meskipun Gendis ini tidak pernah melihat secara langsung sosoknya Dimas dan juga Rania, tapi di waktu-waktu tertentu ketika Gendis ini mungkin sedang mengerjakan sesuatu gitulah ya yang mengharuskan dia melewati bagian depan dari kamarnya Dimas ataupun Rania, terkadang Gendis ini seperti mendengar suara seseorang yang sedang beraktivitas di kamar tersebut. Gendis juga bisa mendengarkan suara anak-anak di dalam kamar mereka masing-masing. Misalkan di kamar Dimas, ya Gendis akan mendengar ada suara anak laki-laki yang sedang membaca buku di sana. Kemudian di kamarnya Rania, Gendis juga akan mendengar suara anak perempuan yang sedang main boneka-bonekaan gitu, sedang berdialog di dalam kamarnya. Jadi meskipun Gendis ini tidak pernah bertemu mereka, tapi Gendis tahu mereka ada di kamarnya. Dan pada saat itu Gendis memang sudah diperingatkan oleh Nini sebelumnya. Setiap kali dia mendengar ada suara Dimas atau Rania di dalam kamar sedang bermain atau membaca buku, jangan berani-berani Gendis ini tiba-tiba membuka pintu ataupun mengintip, karena Dimas dan Rania tidak akan menyukai hal tersebut. Mereka bisa-bisa marah dan Gendis ini bisa-bisa dipecat dari pekerjaannya. Jadi ya sudahlah, karena dia memang sudah diperingatkan seperti itu, pada akhirnya setiap kali Gendis ini mendengar ada suara Dimas, ada suara Rania di dalam kamar mereka, Gendis ini kayak cuma bisa senyum-senyum sendiri di depan pintu. Meskipun pada saat itu Gendis ngerasa penasaran, pengen kenalannya dengan anak-anak yang selama ini dia urus, dia layani, tapi pada saat itu Gendis teringat akan ucapan Ibu Sarah yang mengatakan bahwa di suatu hari nanti kalau misalkan memang Dimas dan Rania sendiri ini menyukai Gendis, pengen ketemu sama Gendis, ya nanti mereka akan muncul dengan sendirinya. Dan waktu pun berjalan ya, Gendis sudah bekerja berbulan-bulan di rumah tersebut. Semuanya masih terasa sama. Bapak Erwin dan juga Bu Sarah yang jarang sekali berada di rumah, kemudian kenyataan bahwasanya sampai detik itu Gendis juga belum pernah bertemu dengan Dimas dan Rania, kemudian dengan sikapnya Mbak Salsa yang nampak sangat cuek dengan Nini, pokoknya masih belum ada yang berubah lah. Dan perlahan tapi pasti Gendis mulai menikmati suasana dia bekerja di sana, karena memang dia merasa tidak diatur, tidak dikekang, dia bebas untuk melakukan hal apapun yang dia suka selama dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya. Dan pernah di suatu hari Gendis ini bertanya lah ya, ketika dia sedang ngobrol dengan Nini di belakang. Pada saat itu Gendis bertanya, "Nih, Dimas dan Rania ini kalau berangkat sekolah jam berapa sih? Kok nggak pernah ketemu ya sama saya? Padahal saya kan bangunnya cukup pagi." Dan pada saat itu Nini hanya menjawab singkat, "Mereka berangkatnya pagi. Mereka selalu berangkat dengan Pak Erwin." "Terus kalau mereka pulang jam berapa nih? Kan kalau misalkan nunggu Pak Erwin dan Bu Sarah pulang kerja, mereka pulangnya malam." Dan pada saat itu lagi-lagi Nini ini menjawab dengan santainya sambil ngelakuin sesuatu gitu, "Ya mereka pulang, cuman kamu nggak ngeliat aja." Jadi ya sudahlah, waktu itu Gendis berusaha untuk melewatkan pembicaraan tersebut. Dan meskipun tidak pernah bertemu dengan Dimas dan Rania secara langsung, tapi entah mengapa pada saat itu rasa sayang Gendis, rasa simpati Gendis kepada kedua anak itu kayak semakin bertumbuh gitu loh. Jadi ketika Gendis ini memperhatikan bagaimana pola kehidupan yang dijalani oleh Pak Erwin dan juga Ibu Sarah yang pulang kerja selalu malam, kemudian setelah pulang kerja mereka langsung masuk ke kamar tanpa ada sedikit pun rasa pengen nengok anaknya ke kamar atau ngajak anaknya ngobrol Dan pernah di suatu hari ketika Gendis ini sudah bekerja di rumah tersebut sekitar 1 tahunan, pada saat itu Ibu Sarah ini baru saja pulang bekerja. Dan tidak seperti biasanya, waktu itu Ibu Sarah ini kayak lagi duduk-duduk dulu lah di ruangan tengah. Nah pada saat itu Ibu Sarah ini meminta Gendis untuk memijat sebentar betisnya, karena waktu itu memang betisnya terlihat agak bengkak. Dan pada saat itu entah kenapa Gendis ini kayak kepikiran pengennya basa-basi aja gitu dengan Ibu Sarah, karena kan jarang-jarang dia punya waktu seperti itu. Dan sambil memijit betis dari Ibu Sarah, pada saat itu Gendis ini bertanya, "Bu, anak-anak itu umurnya berapa sih? Saya penasaran, pengen kenal dengan mereka." Dan ketika Sarah mendengar pertanyaan tersebut, Gendis ini bisa merasa bahwa kayaknya Ibu Sarah ini agak terganggu nih dengan pertanyaannya. Tapi waktu itu Ibu Sarah masih mau menjawab meskipun mukanya agak jutek. Sarah bilang begini, "Mereka itu masih anak-anak, Mbak." Dan gak tahu kenapa waktu itu Gendis itu kayak pengen ngomong lagi. Dia bilang gini kepada Sarah, "Iya, saya penasaran sama mereka, Bu. Beberapa kali saya hanya bisa mendengar suara mereka di dalam kamar. Ada yang sedang membaca buku, ada yang sedang bermain boneka. Saya ngerasa kasihan sama mereka, Bu. Sepertinya mereka ngerasa kesepian." Dan pada saat itulah Sarah ini sepertinya sudah tidak tahan lagi dengan omongan-omongannya Gendis. Jadi dengan agak marah, Ibu Sarah ini langsung berdiri dari sofanya dan dia bicara kepada Gendis. "Mereka itu anak-anak saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Dan kamu jangan terlalu banyak berpendapat." Dan waktu itu Gendis sangat kaget ya dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Sarah. Karena memang waktu itu dia merasa tidak mengucapkan sesuatu yang salah
salah. Tapi meskipun begitu, Gendis tahu kalau dia harus tetap meminta maaf kepada Sarah. Tapi waktu itu Sarah nggak mau bilang apa-apa lagi, dia langsung masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Gendis sendirian. Dan mungkin suara Sarah yang marah tadi cukup terdengar oleh Erwin yang belum tidur. Jadi ketika kemudian Sarah ini berjalan menuju kamarnya, pada saat itu justru Pak Erwin ini keluar dari kamarnya. Dia ngeliatin istrinya itu kok jalan masuk ke kamar. Dan pada saat itu Pak Erwin ini langsung melihat ke arah Gendis, kayak seolah-olah punya feeling, oh sepertinya istri saya barusan marah sama Gendis. Jadilah pada saat itu Pak Erwin ini memutuskan untuk menghampiri Gendis. Dia meminta maaf atas nama istrinya. Mbak Gendis, maafkan istri saya ya. Tapi saya juga meminta kepada Mbak Gendis untuk tidak terlalu banyak bertanya tentang hal apapun yang ada di rumah ini. Karena keluarga kami memang tertutup dari dunia luar. Dan saya berharap Mbak Gendis bisa memahami apa yang saya maksud ya. Dan Gendis tidak memungkiri setelah dia dibentak oleh Sarah di hari itu, untuk pertama kalinya dia menangis di dalam kamar. Meskipun memang kemarahan Sarah itu bukan kemarahan yang gimana-gimana, cuman Gendis kan kaget ya, dia nggak biasa dibentak. Dan pada saat Gendis sedang menangis di kamarnya, pada saat itulah Nini kemudian masuk untuk menenangkan Gendis. Dan pada saat itu Gendis ini berusaha untuk mencurahkan isi hatinya kepada Nini. Salah satunya adalah tentang rasa simpati dia kepada Dimas dan juga Rania. Karena pada saat itu Gendis ini kayak ngerasa kasihan gitu. Mas Dimas, Mbak Rania itu kayak nggak mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari orang tua mereka. Apalagi pada saat itu kan Ibu Sarah dan Pak Erwin ini melarang Gendis untuk bisa masuk ke kamar mereka ketika suara mereka terdengar. Padahal waktu itu Gendis ini kayak cuma pengen kenalan aja sama mereka, pengen main sama mereka, pengen nemenin gitu. Tapi pada saat itu Nini justru bilang seperti ini ya kepada Gendis. Percayalah Gendis, anak-anak tersebut nggak kesepian. Apa yang dilakukan sama bapak dan ibu justru hal yang terbaik untuk mereka. Dan hal tersebut adalah hal-hal yang memang anak-anak suka. Dan waktu itu Gendis sempat menatap wajah Nini beberapa saat. Gendis mulai merasa bahwa sepertinya Nini ini memang mengetahui banyak hal tentang keluarga Kesumawidya. Jadi waktu itu Gendis bertanyalah kepada Nini, Nini sudah berapa lama bekerja di sini? Dan pada saat itu Nini menjawab, sudah lebih dari 20 tahun nak. Nini sudah bekerja di sini semenjak Pak Erwin masih remaja. Jadi dari sini kemudian Gendis ini tahu bahwasanya Ibu Sarah itu memang dibawa masuk ke dalam keluarganya Pak Erwin. Jadi rumah tersebut itu kayak memang sudah rumah baku kalau bahasanya saya. Jadi rumah turun temurun yang ditempati oleh keluarga Kesumawidya. Dan Gendis kembali bertanya kepada Nini. Jadi Nini tahu banyak hal dong tentang keluarga ini. Kemudian Nini mengangguk ya, dia tersenyum tipis. Nini bilang, saya memang tahu banyak, tapi tidak semua hal yang saya ketahui bisa saya ceritakan kepada orang lain nak. Tapi pada saat itu Gendis tidak menyerah ya. Dia masih berusaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nini yang selama ini memang membuat Gendis ini merasa penasaran. Waktu itu Gendis bertanya kepada Nini, lalu apa tujuan lampu teplok yang ada di dalam kamarnya Dimas dan juga Rania itu selalu dinyalakan dan tidak boleh mati nih? Kenapa harus terus-menerus dinyalakan? Padahal di kamar mereka juga ada lampu kan? Dan waktu itu Nini belum sempat menjawab ya. Dia hanya diam sambil melihat ke arah langit-langit kayak seolah-olah sedang mencari ilham untuk memberikan jawaban. Dan karena ngerasa nggak sabar, pada saat itu akhirnya Gendis ini kembali bertanya, lalu apa yang akan terjadi kalau misalkan lampu teplok tersebut damarnya mati nih? Secara tidak sengaja mungkin? Atau kehabisan minyak? Dan pada saat itulah Nini langsung memotong semua rasa penasarannya Gendis dengan satu kalimat. Kalau kamu mau bekerja lama di sini, jangan terlalu banyak bertanya. Cukup kerjakan saja apa yang harus kamu kerjakan. Dan sejak saat itulah Gendis tidak lagi berani mempertanyakan hal tersebut kepada Nini. Karena entah mengapa Gendis merasa bahwa setiap kali Gendis mempertanyakan tentang Dimas dan Rania kepada Nini ini kayak memiliki satu benteng diri yang hampir sama dengan Ibu Sarah dan juga Pak Erwin yang sama-sama tidak ingin mengungkapkan segala sesuatunya. Dan di bagian ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang gambaran bagaimana sebenarnya isi dalam dari kamarnya Dimas dan juga Rania. Dan juga tentang di mana lampu teplok di kamar mereka itu diletakkan. Secara perabotan, secara interior, tidak ada yang aneh sama sekali dengan kamarnya Dimas dan juga Rania. Bahkan cenderung bisa dibilang mewah ya, kayak kamar hotel. Karena rata-rata kamar mereka itu perabotannya dibuat dari kayu jati. Kemudian gorden di jendela mereka yang tertutup itu tebal, halus bahannya. Dan karpet yang ada di lantai mereka itu kayak terbuat dari bulu-bulu yang tebal. Jadi kayak bukan karpet murahan. Kamar tersebut diterangi dengan set lampu yang warnanya kekuningan ya. Kalau di kamarnya Dimas karena memang dia suka membaca, jadi di dalam kamarnya itu memang lebih banyak koleksi buku-buku gitu. Sementara kalau di kamarnya
Rania karena dia memang suka bermain boneka. Hampir seluruh kamarnya, rak-raknya itu isinya ya boneka. Lemari pakaian mereka juga besar-besar. Dan yang harus kalian bayangkan di sini adalah di masing-masing sudut kamar Dimas dan Rania itu ada seperti ruangan kecil. Ukurannya mungkin sekitar 100 cm kali 100 cm. Bentuknya seperti berangkas tapi tidak ada tutupnya dan ditanam di dalam dinding. Semoga kalian bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Dan di dalam ruangan yang persis seperti berangkas tersebutlah diletakkan sebuah lampu teplok. Lampu yang harus dijaga nyalanya setiap hari oleh Gendis. Dan dia juga harus membersihkan bagian kaca-kacanya itu setiap hari. Dan sama sekali nggak ada hal-hal aneh di sana. Jadi ketika lampu teplok tersebut diletakkan di dalam ruangan kecil tersebut, di pinggir-pinggirnya itu justru dihiasi dengan miniatur-miniatur lucu. Dan meskipun Gendis nggak pernah tahu apa alasan kenapa dia harus menjaga nyala api tersebut supaya tetap stabil, tapi Gendis selalu melakukan hal tersebut dengan hati yang tulus ya. Karena Gendis percaya apapun yang dilakukan oleh Pak Erwin, Ibu Sarah, itu adalah hal yang terbaik untuk Dimas dan juga Rania. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa setiap kali Gendis ini masuk ke dalam kamarnya Dimas ataupun Rania, nggak pernah kelihatan berantakan banget. Jadi istilahnya kayak cuma spray yang keangkat sedikit, kemudian buku atau boneka-boneka yang berubah posisi, dan semua hal yang dilihat oleh Gendis setiap harinya itu benar-benar menunjukkan bahwa memang ada aktivitas di dalam kamar tersebut, ada orangnya. Itulah yang kemudian sampai detik itu membuat Gendis ini nggak pernah kepikiran yang macem-macem. Dia cuma kepikiran mungkin Ibu Sarah dan Pak Erwin ini ingin merahasiakan identitas anaknya, karena kan pada saat itu keluarga mereka ini adalah keluarga kaya, keluarga pengusaha. Dan mungkin di antara kalian juga ada yang bertanya-tanya, apakah selama ini Gendis nggak pernah melihat Dimas ataupun Rania ini turun untuk makan? Jawabannya adalah Gendis juga merasakan hal penasaran yang sama kok guys. Dia juga menanyakan hal tersebut kepada Nini, karena dia ngerasa nggak pernah lihat anak-anak itu turun ke ruangan makan. Tapi sekali lagi Nini selalu mengatakan kepada Gendis, jangan banyak bertanya. Urusan makan, urusan bebersih di rumah ini adalah urusannya Mbak Salsa dan saya. Itu bukan urusannya Gendis, jadi Gendis nggak usah banyak bertanya ya. Hingga kemudian di suatu hari Gendis ini merasa tidak enak badan. Gendis juga nggak tahu kenapa pada saat itu tiba-tiba badannya tuh kerasa kayak meriang, suhu badannya juga panas. Dan ini yang mengetahui tentang kondisi tubuhnya Gendis, pada saat itu menyuruh Gendis untuk istirahat saja di kamar, sambil menunggu Pak Erwin dan juga Bu Sarah ini pulang dari kerja, kalau memang pada saat itu Gendis mau dibawa ke dokter untuk berobat. Karena memang meskipun mereka ini adalah orang kaya, mereka ini nggak punya supir di rumah. Dan di hari tersebut, masih di hari yang sama ketika Gendis sakit, dia akan menghabiskan waktunya di kamar. Dia meringkuk aja, karena dia benar-benar ngerasa kepalanya tuh kayak berat kalau dibawa jalan. Dan pada saat itulah di antara mimpi atau kenyataan, Gendis ini seperti mendengar ada suara anak laki-laki yang berbicara dari arah belakangnya. Jadi kayak bicaranya itu jaraknya cukup dekat dengan telinganya Gendis. Tapi suaranya tuh kayak agak-agak berbisik ya, kayak seolah-olah nggak mau didengar sama orang lain. Dan suara itu bilang seperti ini, Mbak, bangun, lampu teplok saya sudah hampir mati. Dan mendengar suara tersebut, Gendis langsung kaget, dia langsung terbangun. Karena sebelumnya dia nggak pernah mendengar suara anak laki-laki bicara di dalam rumah tersebut. Saat itu Gendis langsung melihat ke sekeliling isi kamarnya, dan dia tidak menemukan siapapun di sana. Jadi pada saat itu Gendis sempat berpikir, oh sepertinya saya mimpi. Mungkin saya terlalu sakit, kebawa perasaan karena pengen ketemu sama Dimas dan Rania. Akhirnya dia mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Jadi karena dia nganggep itu mimpi, dia akhirnya balik lagi tidur. Tapi baru saja Gendis ini kembali memejamkan matanya, tiba-tiba saja dia mendengar suara anak laki-laki lagi. Tapi kali itu anak laki-laki tersebut menangis dengan sangat kencang. Jadi suaranya tuh kayak suaranya tuh histeris. Dan karena suara itu terdengar jelas oleh Gendis, akhirnya pada saat itu Gendis ini langsung bangunlah dari tidurnya. Dia memperhatikan betul itu suara datangnya dari mana nih. Dan ketika dia yakin suara itu berasal dari kamarnya Dimas, pada saat itu Gendis langsung lari dari kamarnya, meskipun memang kepalanya waktu itu rasanya masih sakit. Dan ketika Gendis ini sedang berlari menuju kamar Dimas, tiba-tiba saja dia teringat dengan suara bisikan yang sebelumnya dia dengar. Suara yang sebelumnya mengingatkan Gendis bahwasanya lampu teploknya itu hampir mati. Jadi saat itulah Gendis berpikir, ini pasti ada hubungannya, ini pasti Dimas nih yang lagi nangis dan sebelumnya ngomong sama saya. Jadi Gendis itu kayak benar-benar ngerasa bersalah banget karena sebelumnya sudah mengacuhkan permintaan Dimas. Dan benar saja ketika kemudian Gendis masuk ke dalam kamarnya Dimas, itu lampu teplok yang harusnya dia jaga, nyala damarnya itu udah kayak kecil
kecil banget, udah hampir mati deh sebentar lagi. Dan saat itu jantung Gendis langsung berdebar dengan sangat cepat. Karena pada saat itu dia tahu dia telah membuat sebuah kesalahan besar. Jadi Gendis ini langsung lari ke arah lampu teplok itu diletakkan kan. Dia nyari tahu nih kenapa ini apinya kok kecil banget nyalanya, hampir mati. Dan pada saat itulah Gendis menyadari bahwasanya minyak tanah yang ada di dalam lambung lampu teplok tersebut itu sisanya tinggal sedikit banget. Gendis lupa kalau misalkan pada saat itu sudah 2 hari dia tidak mengisi ulang minyak tanah yang ada di dalam lampu teplok tersebut. Jadi Gendis langsung lari lagi keluar ke arah dapur karena di sanalah tempat minyak tanah biasanya ditaruh ya, di stok di sana. Dia mengambil dirigen kecil yang berisi minyak tanah, kemudian corong yang biasa dia gunakan untuk memasukkan minyak tanah tersebut. Dan dengan terburu-buru Gendis langsung mengisi lambung dari lampu teplok tersebut menggunakan corong tadi dengan sangat hati-hati tapi cepat. Pokoknya perasaan Gendis waktu itu udah nggak karuan lah, dia udah kepikiran yang macam-macam, gimana kalau misalkan lampu itu sampai mati. Dan ketika selesai mengisi minyak tanah tersebut, akhirnya Gendis ini meletakkan lagi dirigen yang dia bawa beserta corongnya, dan dia berdiri sambil memperhatikan lampu tersebut. Dia betul-betul berharap dalam hati bahwasanya lampu tersebut damarnya bisa kembali terang, bisa kembali besar. Karena kalau kalian tahu sistematis dari lampu teplok itu kan pakai sumbu ya. Ketika sumbunya udah nggak lagi basah dengan minyak tanah, otomatis kan damarnya mati, apinya mati. Dan ketika apinya sudah mati, ya kalau dinyalakan lagi harus menggunakan korek lagi. Dan hal tersebutlah yang dihindari, yang dilarang oleh Ibu Sarah. Gendis sudah diperingatkan sebelumnya. Dan di tengah usaha Gendis pada saat itu memperhatikan bagaimana gerak dari damar lampu teplok tersebut mulai bergerak gitu kan ya. Saat itulah Gendis tiba-tiba saja kembali mendengar suara anak laki-laki menangis di belakangnya. Dan pada saat itu yang membuat Gendis merasa agak merinding adalah suara tangis yang terdengar itu bukan hanya suara dari anak laki-laki, melainkan juga bercampur dengan suara anak perempuan. Jadi suara mereka itu kayak bercampur jadi satu, mereka menangis bersama, dan tangisannya itu benar-benar kayak menyayat hati lah, kayak sedih banget didengarnya. Dan meskipun pada saat itu di dalam hatinya Gendis ini kayak melarang untuk jangan nengok, jangan nengok, jangan nengok. Tapi pada akhirnya Gendis ini tetap memutuskan untuk menoleh ke belakang, ke arah suara tangisan yang dia dengar. Dan pada saat itu mata Gendis langsung membelalak ketika di sudut kamarnya Dimas. Gendis ini melihat ada sosok 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan, itu sedang menangis sambil pegangan tangan gitu loh. Jadi mereka ini saling berhadapan sambil pegangan tangan gitu. Dan yang paling membuat Gendis merasa takut saat itu adalah kedua anak tersebut itu tembus pandang. Jadi mereka bukan manusia. Tapi yang dilihat oleh Gendis saat itu dari sosok penampakan 2 anak kecil ini sangat berbeda. Kalau yang perempuan meskipun dia memang juga tembus pandang, tapi bentuknya itu agak lebih solid. Jadi dia lebih jelas untuk dilihat. Sementara kalau yang anak laki-laki itu bentuknya itu kayak memudar. Jadi dia tipis gitu, meskipun sama-sama tembus pandang juga ya. Dan saya harap di sini kalian bisa membayangkan maksud saya seperti apa. Jadi mereka berdua ini sama-sama hadir, tapi dalam kondisi yang berbeda. Dan entah kenapa pada saat melihat mereka berdua ini menangis, Gendis ini kayak punya perasaan sendiri yang mengatakan bahwasanya perbedaan kemunculan dari 2 sosok tersebutlah yang sedang ditangisi oleh 2 anak itu. Jadi kayak seolah-olah anak perempuan ini ngerasa sedih karena anak laki-laki tersebut kayak pengen hilang sebentar lagi, dan yang anak laki-laki itu juga sedih karena ngerasa diri dia akan hilang sebentar lagi. Jadi kayak seolah-olah Gendis itu memiliki koneksi dengan mereka. Jadi dia bisa memahami hal tersebut dengan mudah. Dan setelah memperhatikan sosok kedua anak tersebut beberapa saat, pada akhirnya Gendis ini kayak menyadari bahwa pergerakan lampu teplok yang ada di depan dia itu berhubungan secara langsung dengan penampakan kedua anak tadi. Maksudnya seperti apa? Begini maksudnya. Semakin kecil damar atau api yang ada di dalam lampu teplok tersebut, maka akan semakin memudar juga bayangan dari penampakan kedua sosok anak tadi, terlepas dia adalah hantu, jin, ataupun sekedar residual energi. Begitu pula jika damar yang ada pada lampu tersebut kayak tergoyang-goyang gitu pada saat itu terkena hembusan nafasnya Gendis kan, maka penampakan dari kedua anak tersebut juga akan kayak asap yang kena tiup angin. Dan ketika nyala damar pada lampu teplok tersebut mulai stabil, mulai sempurna nyalanya, maka penampakan dari anak-anak tadi itu akan terlihat semakin nyata, meskipun tetap tembus pandang. Jadi mereka terlihat akan seperti manusia. Dan mungkin hal tersebutlah yang selama ini sedang dijaga oleh Ibu Sarah. Itu yang dipikirkan oleh Gendis. Itulah alasan mengapa Ibu Sarah selalu mengingatkan Gendis untuk menjaga lampu tersebut supaya tidak mati, supaya nyalanya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Gendis langsung kepikiran apakah anak-anak ini yang sedang dipertahankan oleh Ibu Sarah keberadaannya. Dan meskipun pada saat itu Gendis merasa sangat ketakutan, karena itu adalah hal pertama bagi dia, tapi Gendis berusaha untuk menguatkan dirinya untuk tetap
berada di kamar tersebut agar dia bisa memastikan nih bahwa damar pada lampu teplok tersebut tidak mati lagi, bisa menyala dengan stabil. Dan kalian bayangkan pada saat itu nafasnya Gendis ini benar-benar terengah-engah, padahal waktu itu dia cuma berdiri diem doang di dalam kamar. Dan Gendis memperhatikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pergerakan api dari lampu teplok tersebut yang awalnya kecil, kemudian membesar, kemudian stabil gitu. Memang betul-betul berhubungan dengan penampakan yang ditunjukkan oleh anak laki-laki tadi. Dan karena memang lampu teplok tersebut letaknya ada di dalam kamarnya Dimas, bisa dibilang lampu tersebutlah yang terhubung secara langsung dengan sosok penampakan anak laki-laki yang kemungkinan besar adalah Dimas. Dan sosok Dimas yang sebelumnya tipis sekali hampir hilang seperti asap, itu perlahan berubah menjadi lebih tebal, semakin lebih nyata, hingga pada akhirnya dia bisa terlihat dengan sempurna. Ya karena lampunya tadi itu bisa menyala dengan stabil. Dan setelah memastikan semuanya sudah aman gitu kan, lampu tersebut sudah menyala seperti bagaimana mestinya, Gendis ini memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari kamar tersebut. Jadi dia berjalan gitu, tapi dia sempat berhenti sebentar sebelum dia membuka pintu ya, karena dia mendengar suara anak laki-laki tadi itu mengucapkan terima kasih kepada Gendis. Jadi waktu itu Gendis mendengar seperti ini, "Terima kasih ya Mbak." Dan untuk pertama kalinya waktu itu Gendis mendengar suara mereka dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya juga Gendis melihat bagaimana penampakan wajah mereka dari jarak yang cukup dekat. Dan menurut Gendis sebenarnya waktu itu mereka nggak terlalu menyeramkan ya. Maksudnya bukan kayak bentuk hantu yang gimana-gimana. Hanya saja memang mereka ini menampilkan diri dalam kondisi wajah yang pucat, kemudian di bagian bawah mata mereka itu agak menghitam. Tapi entah mengapa pada saat itu meskipun Gendis ini merasa takut, tapi setelah dia mendengar sosok anak laki-laki tadi mengucapkan terima kasih kepada dia, terselip ada rasa bahagia di hatinya Gendis karena pada akhirnya dia bisa tahu bagaimana wujud anak-anak yang selama ini dia layani. Meskipun memang kenyataannya pahit ya, bahwa Gendis harus menyadari anak-anak tersebut bukanlah manusia, melainkan hantu. Dan sambil menyembunyikan tangannya yang gemeteran gitu kan, Gendis pada saat itu bertanya lah, dia sambil menatap ke arah anak laki-laki tadi yang masih berpegangan tangan dengan anak perempuan. Waktu itu Gendis bilang begini, "Kamu Dimas." Dan anak laki-laki tersebut mengangguk sambil tersenyum. Dan pandangan Gendis lalu ditujukan ke arah anak perempuan yang ada di sebelah Dimas. Pada saat itu Gendis bertanya, "Dan kamu Rania?" Jawaban yang sama diberikan oleh anak perempuan tersebut. Dia mengangguk lalu tersenyum. Dan selesai bertanya, Gendis sudah selesai memastikan. Gendis juga sudah berusaha untuk memasang senyuman di wajahnya. Pada saat itu akhirnya Gendis ini yang sudah tidak tahan lagi dengan rasa takutnya memutuskan untuk segera keluar dari kamar tersebut. Dan ketika selesai menutup pintu kamarnya Dimas, itu kakinya Gendis dua-duanya tuh kerasa benar-benar udah nggak bisa berdiri dengan tegak. Akhirnya dia meringkuk di depan pintu kamarnya Dimas sambil terus-menerus beristighfar. Dia berusaha untuk menenangkan hatinya, karena bagaimanapun apa yang baru saja dia saksikan itu adalah sesuatu yang di luar nalarnya dia. Dan setelah hari tersebut berlalu, Gendis ini berusaha untuk tetap bersikap biasa saja ketika dia kembali melayani anak-anak yang harus dia rawat. Seperti biasanya saja dia akan masuk ke dalam kamar Dimas dan juga Rania untuk membereskan kamar mereka, untuk menyusun lagi buku-bukunya Dimas kerak sesuai urutan, untuk membukakan lagi buku bacaan yang biasanya sering Dimas baca setiap harinya. Begitu juga di kamarnya Rania, untuk membereskan kamar Rania, membereskan boneka-boneka sesuai dengan posisinya. Meskipun pada saat itu Gendis juga tidak bisa memungkiri perbedaan yang ada di dalam hatinya ya, karena bagaimanapun kan dia sudah tahu bahwa anak-anak yang dilayaninya selama ini bukanlah manusia. Ya, pada saat itu Gendis sudah sangat yakin bahwa Dimas dan Rania itu adalah hantu. Lalu bagaimana bisa kalau misalkan mereka berdua itu adalah hantu, kok mereka masih ada di rumah tersebut, masih beraktivitas di kamar mereka seperti biasanya? Gendis juga tidak tahu. Dan di suatu hari tiba-tiba saja Ibu Sarah ini tidak berangkat bekerja. Dan yang paling tidak diduga oleh Gendis adalah di hari tersebut Ibu Sarah ini mengajak Gendis untuk bicara empat mata. Dan pada saat itu Ibu Sarah meminta Gendis ini untuk menemuinya di dalam kamarnya Raina. Hingga kemudian ketika Gendis ini sampai di kamarnya Raina, dia membuka pintu kamar tersebut. Gendis ini melihat Ibu Sarah ini sedang menangis sambil memperhatikan ranjang tempat tidur putrinya. Tapi pada saat itu Gendis nggak berani bertanya apa-apa karena dia takut dimarahin. Dan hal pertama yang kemudian ditanyakan oleh Sarah ketika kemudian Gendis sampai di depannya adalah, "Kamu sudah bertemu dengan mereka kan?" Dan Gendis langsung kaget ketika Sarah mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan waktu itu Gendis langsung menjawab, "Iya Bu, saya sudah bertemu dengan mereka."
Dan saat itu Gendis melihat Ibu Sarah ini berlinang air mata. Dan sambil mengusap air matanya, Sarah bertanya lagi kepada Gendis, bagaimana ceritanya? Kok kamu bisa bertemu dengan mereka? Dan mau nggak mau, pada saat itu Gendis harus menceritakan hal yang sebenarnya. Bahwasanya dia sempat lalai, hampir lupa mengisi ulang minyak tanah di dalam lambung lampu teplok yang ada di kamarnya Dimas. Dan waktu itu Gendis sudah deg-degan loh, dia takut Sarah marah. Tapi di luar dugaan Gendis, pada saat itu memang Sarah sama sekali tidak menampakkan kemarahannya. Mungkin juga karena dia sedang ngerasa mellow ya hari itu, dia lagi ngerasa sedih karena memang Gendis ngelihat Ibu Sarah ini lagi nangis. Pada saat itu Sarah hanya memperingatkan Gendis saja supaya tidak lagi mengulangi kecerobohan seperti itu atau nanti dia akan marah. Dan sempat terjadi keheningan beberapa saat ketika Sarah kemudian diam, Gendis diam, karena Gendis ini juga nggak berani ngomong sesuatu ketika Sarah ini nggak ngomong apa-apa. Hingga pada akhirnya beberapa saat kemudian Sarah ini memutuskan untuk duduk di bawah, jadi di atas karpet, tempat dimana biasanya Gendis ini menyusun boneka-boneka milik Raina. Dan waktu itulah Sarah bilang kepada Gendis, mereka adalah anak-anak saya, Mbak. Apapun bentuk mereka sekarang, mereka tetap anak-anak saya kan, Mbak? Pokoknya waktu itu Sarah tuh ngomong kayak sambil menahan sedih. Sarah kemudian mengambil sebuah boneka. Dia ngeliatin boneka itu sambil lagi-lagi meneteskan air mata. Dan yang bisa Gendis lakukan pada saat itu ya cuma diem, karena dia nggak tahu harus merespon seperti apa. Dia takut salah ngomong. Dan waktu itu Sarah kembali bilang, saya tahu kalau kamu sebenarnya ingin mempertanyakan apa yang terjadi kepada anak-anak saya. Dan waktu itu Gendis langsung tegang gini bahunya kan. Kemudian Sarah kembali berkata, tapi saya berterima kasih banyak karena pada akhirnya kamu memutuskan untuk tidak terlalu banyak bertanya kepada saya maupun kepada Bapak. Terima kasih untuk menghargai privasi kami, Mbak. Dan itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ibu Sarah dalam pembicaraan mereka kali itu. Dan setelah hari itu, Sarah kembali menjadi sosok Sarah yang dulu, yang tidak banyak bicara, yang tidak mau berbasa-basi, yang ketika pulang ke rumah itu langsung masuk ke kamar tanpa menyapa siapapun yang ada di rumah. Dan Gendis terus menjalani kesehariannya di rumah tersebut sesuai dengan pekerjaannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang kemudian Gendis rasakan di rumah itu. Karena semakin lama Gendis bekerja di sana, Gendis semakin sering mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat penampakan Dimas maupun Rania. Jadi secara energi, Dimas dan Rania ini seperti mulai mau untuk mewujudkan diri mereka di depannya Gendis. Jadi setiap kali Gendis ini sedang masuk ke kamar mereka untuk membersihkan ruangan misalkan ya, maka Gendis ini sesekali akan melihat sosok Dimas itu kayak seolah-olah sedang duduk di meja belajarnya sambil membaca buku. Mereka memang tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi kayak seolah-olah Dimas ini sibuk dengan hidupnya, Gendis juga tidak berani untuk mengganggu gitu. Tapi Gendis ini merasa senang sekali, dia merasa bahagia sekali hingga pada akhirnya Dimas dan Rania ini mau sering-sering memunculkan diri mereka kepada Gendis. Karena bagaimanapun kan Gendis ini yang melayani mereka ya, yang mengurus mereka. Gendis hanya merasa dihargai aja gitu, meskipun pada saat itu yang muncul di depan dia adalah hantu. Begitupun ketika Gendis masuk ke dalam kamarnya Rania untuk membereskan mainannya, untuk membereskan kamar tidurnya, Gendis semakin sering melihat sosok Rania ini kayak lari-lari di kamar, main sama bonekanya, sedang berdialog dengan bonekanya. Dan lagi-lagi Gendis ini memang cuma bisa melihat, dia tidak bisa mengajak mereka ini berkomunikasi. Dan pada saat itu Gendis sudah mulai mengerti bahwa keberadaan dari anak-anak tersebut memang sangat bergantung dengan nyala damar dari lampu teplok yang masing-masing ada di kamar mereka. Jadi karena rasa kasih sayang di hati Gendis itu sudah mulai tumbuh untuk Dimas dan juga Rania, jadi Gendis ini benar-benar menjaga tanggung jawabnya itu dengan sangat baik dan sangat teliti. Dia tidak lagi ingin mengulangi kesalahan yang sama. Terlepas dari apakah yang dilakukan oleh Pak Erwin dan Ibu Sarah untuk mempertahankan energi kedua anaknya di rumah tersebut adalah sesuatu yang benar atau salah. Tapi sayangnya memang setelah Gendis bekerja di rumah keluarga Kusumawidya itu selama kurang lebih 2 tahunan, Gendis ini mendapatkan kabar duka dari tempat di mana dia tinggal. Pada saat itu Wisnu menghubungi Leni dan Leni ini menyampaikan kepada Gendis bahwasanya pada saat itu ibunya Wisnu dan juga Gendis ini meninggal dunia. Dan waktu Gendis dikabarkan itu posisinya masih pagi ya. Jadi ketika Gendis kemudian tahu ibunya meninggal dunia di kampung, dia sedihnya bukan main. Dia merasa dunianya sudah runtuh. Dia menangis seharian di dalam kamarnya. Dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Dan pada saat itu Gendis memang memutuskan ingin segera pulang karena dia sudah berpesan kepada Wisnu jangan memakamkan ibu
ibu sampai menunggu saya datang. Tapi pada saat itu Gendis memang memutuskan untuk menunggu dulu, menunggu Pak Erwin dan juga Ibu Sarah ini pulang ke rumah, karena bagaimanapun dia harus menghargai kedua majikannya. Banyak hal yang sudah diberikan oleh Pak Erwin dan juga Ibu Sarah kepada Gendis dan keluarganya selama 2 tahun bekerja di sana. Jadi Gendis ini tidak bisa melupakan kebaikan mereka begitu saja, meskipun memang dia sangat berduka. Dan malam harinya sekitar jam 9 malam, pada akhirnya Pak Erwin dan Ibu Sarah ini pulang dari kerja. Dan begitu mereka sampai di rumah, Gendis langsung menemui mereka dan mengungkapkan segala sesuatunya. Pada saat itu Gendis ini ingin berpamitan pulang sekaligus ingin berpamitan berhenti bekerja, karena setelah dipikir-pikir sepertinya tidak mungkin Gendis waktu itu akan kembali bekerja sementara Wisnu akan sendirian di rumah. Gendis tidak mau meninggalkan Wisnu sendirian di kampung, karena bagaimanapun kan sekarang satu-satunya anggota keluarga Gendis yang tersisa ya cuma Wisnu doang. Gendis pengen ngikutin perkembangannya Wisnu sampai nanti Wisnu dewasa, karena itu adalah pesan dari orang tua mereka. Dan Sarah ini terlihat sangat terkejut ketika dia mendengar keinginan Gendis waktu itu. Beberapa kali dia berusaha untuk membujuk Gendis supaya nantinya kembali lagi dong ke rumah. Tapi pada saat itu Gendis memang sudah bulat ya dengan keputusannya untuk berhenti. Bisa dibilang pada saat itu Sarah juga sempat terlihat emosional ketika Gendis menolak keinginannya. Karena waktu itu Sarah cuma diem aja. Barulah kemudian Pak Erwin inilah yang memutuskan untuk bicara dengan Gendis. Dia mempersilahkan Gendis untuk pulang, untuk berhenti, karena memang itu adalah pilihannya Gendis. Dan mengambil keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah juga bagi Gendis ya. Yang pertama adalah karena dia sudah merasa nyaman sebenarnya bekerja dengan keluarga tersebut. Yang kedua adalah karena dia juga sudah merasa sangat sayang dengan Dimas dan Rania meskipun mereka bukan manusia. Tapi sekali lagi Gendis tidak memiliki pilihan. Dan setelah berpamitan dengan Pak Erwin dan Ibu Sarah, malam itu Gendis masih belum bisa pulang ke kampung halamannya karena memang bus yang ke arah sana kan udah nggak ada. Lagi pula pada saat itu Pak Erwin ini sudah berjanji kepada Gendis untuk mengantarkannya ke stasiun bus besok pagi. Jadilah waktu itu Gendis ini bermalam lagi di rumah tersebut sambil menangis. Bisa dibilang dia sebenarnya nggak tidur karena dia sibuk membereskan barang-barangnya. Dan ketika sedang menangis itulah pada akhirnya Nini ini kembali masuk ke dalam kamarnya Gendis. Sekedar memberikan semangat, sekedar memberikan ucapan bela sungkawa dan menenangkan Gendis yang waktu itu nggak berhenti-berhenti menangis. Pada saat itu Gendis sempat dipeluk oleh Nini. Dan ketika mereka sedang berpelukan, Gendis ini menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih atas segala bantuan Nini yang pernah dilakukan selama ini. Dan waktu itu Nini bilang kepada Gendis, "Sama-sama nak, saya sudah menganggap kamu sebagai anak sendiri. Baik-baiknya nanti di sana, jangan lupakan bapak, jangan lupakan ibu, jangan lupakan Nini, dan juga jangan lupakan Mas Dimas dan juga Mbak Rania." Dan ketika mendengarkan nama Dimas dan Rania kembali diucapkan, pada saat itu Gendis ini kayak langsung terdiam. Karena sekian lama bekerja di rumah tersebut, sebenarnya Gendis ini merasa seperti sudah memiliki ikatan batin dengan kedua hantu anak-anak tersebut. Tapi yang lebih mengejutkan dari itu semua adalah kenyataan bahwa pada akhirnya Nini ini mau menceritakan segala sesuatu yang selama ini dia rahasiakan tentang apa yang terjadi sebenarnya di dalam keluarga Kesuma Widya. Kenapa akhirnya pada saat itu Nini memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada Gendis? Karena waktu itu Nini bilang, Gendis ini adalah salah satu dari 2 orang pelayan yang pernah bekerja di sana untuk menjaga lampu teplok tersebut yang pada akhirnya bisa menemui sosok Dimas dan juga Rania. Itu artinya memang Gendis ini spesial. Jadi kalian sendiri bisa bayangkan dari sekitar 7-8 orang pelayan yang pekerjaannya sama dengan Gendis di rumah tersebut. Hanya 2 orang saja yang pernah secara langsung melihat sosoknya Dimas dan juga Rania. Yang pertama adalah pelayan lama yang waktu itu juga sudah sempat berhenti karena menikah, dan yang kedua adalah Gendis. Dan entah kenapa Nini merasa bahwa Gendis ini berhak untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya kepada Dimas dan juga Rania. Dan yang perlu kalian ingat lagi adalah ketika Gendis ini bekerja di rumah keluarga Kesuma Widya itu sekitar tahun 2005-an ya. Karena memang cerita yang akan diceritakan Nini kepada Gendis pada saat itu mundur beberapa tahun, jadi sekitar tahun 1990. Dan menurut Nini pada saat itu Bu Sarah ini sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat mengabdikan diri dan waktunya kepada keluarga, apalagi ketika dia sudah melahirkan seorang anak yaitu Dimas yang pertama. Meskipun sebelum menikah Ibu Sarah ini merupakan wanita karir, tapi dia meninggalkan segalanya ketika dia sudah memiliki anak. Karena dia betul-betul ingin melihat perkembangan anak-anaknya itu dengan mata kepalanya dia sendiri. Jadi dia nggak punya babysitter, dia nggak punya pembantu. Dan hanya betul-betul Nini doang yang dipekerjakan di rumah tersebut. Itu juga karena Nini ini udah ikut keluarganya Pak Erwin dari semenjak Pak Erwin ini remaja. Tapi di tahun 2000-an ketika Dimas ini usianya sekitar 10 tahun dan Rania ini usianya sekitar 7 tahun, sesuatu terjadi kepada mereka. Dan yang pertama mengalami hal tersebut adalah Dimas. Ketika itu dia baru pulang sekolah, dia merasa perutnya itu kayak nggak enak. Dia bilang kepada Sarah kalau misalkan perutnya itu kayak ditusuk-tusuk gitu, pokoknya sakit lah. Akhirnya Sarah ini
ini menyuruh Dimas untuk istirahat dulu di rumah. Sebelum nantinya Sarah ini menghubungi dokter pribadi mereka untuk datang. Tapi sebelum dokter tersebut datang, tiba-tiba saja Dimas ini muntah darah. Nggak lama berselang, paling hanya sekitar 2 jam kemudian ketika dokter juga sudah datang, tiba-tiba saja Dimas ini langsung meninggal dunia. Dan hal tersebut betul-betul membuat Sarah ini merasa shock bukan main. Dan tidak hanya sampai di sana, selang 1 hari doang, 1 hari kemudian, hal yang sama terjadi kepada dirinya Rania. Rania merasa perutnya tidak enak seperti ditusuk-tusuk, dia muntah darah dan meninggal tidak lama setelahnya. Jadi kalian bisa bayangkan betapa terpukulnya Sarah dan Erwin waktu itu harus kehilangan 2 anak sekaligus dalam rentang waktu berbeda 1 hari saja. Dan ditinggalkan oleh kedua anak yang paling dia sayang tentu saja membuat Sarah ini merasa sangat terpukul. Bahkan ketika kedua anaknya ini mau disemayamkan, Sarah ini nggak mau ngelepasin badan anaknya ketika sedang dibaringkan di atas tempat tidur. Jadi kayak tetap dipeluk terus sama dia sambil dia nangis. Bahkan ketika kemudian anak terakhir dia yaitu Rania ini ingin dimakamkan, Sarah ini hampir melompat ke dalam liang lahat. Dia pengen ikut dikubur juga. Untungnya pada saat itu Erwin ini sempat menangkap tubuhnya Sarah dan langsung dibawa pulang ke rumah. Dan Sarah ini sempat mengalami depresi berat ya. Dia sempat nggak mau keluar dari kamarnya, dia nggak mau bicara dengan siapa-siapa. Dan kebetulan pada saat itu memang ayah dari Pak Erwin ini adalah seorang paranormal kondang yang terbiasa membantu urusan-urusan para pejabat, baik itu pejabat daerah bahkan pejabat negara. Jadi namanya sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya. Dan kita sebut saja nama beliau adalah Pak Rangga. Dan bukan hanya Erwin dan juga Sarah yang merasa kehilangan anak mereka, tapi Pak Rangga pada saat itu juga merasa sangat terpukul karena Erwin ini adalah anak satu-satunya Pak Rangga dan otomatis Dimas dan Rania ini adalah cucu yang diberikan dari anak satu-satunya. Jadi Pak Rangga ini juga ngerasa marah dengan apa yang terjadi. Dan selepas 2 minggu dari kepergian Dimas dan juga Rania, waktu itu Pak Rangga ini bicara kepada Erwin dan juga Sarah. Bahwasanya kesimpulan Pak Rangga saat itu adalah kematian dari 2 cucu kesayangannya tersebut adalah ulah dari seseorang yang sengaja mengirimkan teluh ke keluarga Kesumawidya. Dan dugaan Pak Rangga seseorang tersebut adalah musuh bisnisnya dari Pak Erwin. Dan sebenarnya yang diincar awalnya itu adalah Pak Erwin. Tapi karena Pak Erwin ini ya punya pegangan, karena bapaknya kan paranormal hebat, akhirnya teluh tersebut lari ke anak-anaknya, yaitu ke Dimas dan juga Rania. Kenapa mereka berdua bisa langsung kena dan meninggal? Karena memang Dimas dan Rania ini memiliki satu golongan darah yang sama. Dan mendengar penjelasan tersebut, Sarah ini semakin marah dengan kenyataan. Dan yang perlu kalian ketahui adalah sebelum anak-anak tersebut meninggal, memang hubungan rumah tangga antara Erwin dan juga Sarah ini udah retak. Bahkan mereka ini bisa dibilang udah hampir cerai lah. Tapi ketika kemudian anak-anak tersebut meninggal, pada akhirnya Erwin ini menjadi tidak tega menceraikan Sarah, Sarah juga menjadi tidak tega untuk menceraikan Erwin. Meskipun pada saat itu hubungan mereka masih terasa dingin, tapi mereka memutuskan untuk kembali tinggal bersama. Tapi dengan catatan pada saat itu kondisinya Sarah ini masih tidak stabil ya, dia masih benar-benar depresi. Bahkan sempat di awal-awal itu Sarah ini kayak menyalahkan sosoknya Erwin. Gara-gara kamu punya musuh, akhirnya anak kita diteluh. Kenapa nggak kamu aja yang kena? Kenapa nggak kamu aja yang mati? Dan beberapa bulan di awal, Sarah ini hampir setiap hari selalu mendatangi makam anak-anaknya. Dia biasa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, sambil menangis, sambil mengobrol. Pokoknya memperlakukan Dimas dan Rania pada saat itu seolah-olah mereka itu masih ada. Dan barulah ketika Sarah ini sudah merasa lelah, sudah merasa ngantuk, dia akan pulang ke rumah. Dan ketika dia pulang pun dia nggak mau lagi ngobrol dengan siapa-siapa. Dia nggak mau ketemu sama siapa-siapa, termasuk dengan Erwin. Dan ketika Pak Rangga ini melihat kondisi Sarah yang seperti itu ya, dia merasa kasihan dengan alibi bahwasanya pada saat itu Pak Rangga merasa kasihan loh ya. Akhirnya Pak Rangga ini menawarkan sebuah ide yang gila kepada Sarah. Dan ide tersebut tidak disampaikan terlebih dahulu kepada Erwin, tapi langsung kepada Sarah. Karena Pak Rangga tahu bahwasanya Erwin pasti tidak akan setuju dengan ide gila tersebut. Pak Rangga saat itu bilang bahwa ada beberapa ritual dan perjanjian yang bisa membuat sosok energinya Dimas dan Rania ini seolah-olah masih ada di rumahnya mereka. Dengan kata lain, Pak Rangga ini bisa membuat Dimas dan juga Rania ini seolah-olah masih hidup di sana. Asalkan pada saat itu Sarah ataupun Erwin ini bisa melakukan beberapa ritual dan juga persyaratan yang diajukan. Dan kondisi Sarah yang pada saat itu masih sangat depresi, masih sangat kehilangan anaknya, tentu saja tidak bisa berpikir panjang ya. Ketika dia ditawarkan hal tersebut oleh ayah mertuanya yang dia sudah ketahui bagaimana kapabilitasnya, akhirnya Sarah ini langsung menyetujui hal tersebut tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan suaminya. Dan saat itu Pak Rangga juga nggak bercerita
sama Erwin kalau misalkan Sarah ini sudah mau menyetujui ritual tersebut. Barulah setelah semua ritual dilakukan, beberapa saat berlalu dan Sarah ini mulai bisa merasakan kehadiran sosok anak-anaknya lagi di rumah mereka. Sarah ini baru menceritakan semuanya kepada Erwin. Dan waktu itu Erwin marahnya luar biasa. Bukan hanya marah kepada Sarah, tapi juga marah kepada ayahnya. Tapi karena memang semuanya sudah terlanjur terjadi, Erwin juga sudah bisa ikut merasakan kehadiran anak-anak mereka di rumah tersebut. Pada akhirnya Erwin ini luluh juga. Karena pada saat itu memang setelah sekian lama Sarah ini ibaratnya gloomy, sedih, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Perlahan tapi pasti setelah ritual itu selesai dilakukan, setelah dia sudah kembali bisa merasakan keberadaan anak-anak mereka, Sarah ini sudah bisa kembali hidup dengan normal. Lalu apa yang Erwin dan Sarah bisa rasakan dari kehadiran anak-anak mereka yang sebenarnya saat itu sudah meninggal dunia? Jadi apa yang dialami oleh Erwin dan Sarah pada saat itu sebenarnya hampir mirip dengan apa yang Gendis alami ketika dia bekerja di sana. Mereka ini sering mendengar suara Dimas, suara Rania gitu sedang beraktivitas di dalam kamar mereka. Dimas yang sedang membaca buku, Rania yang sedang bermain, berdialog dengan boneka-bonekanya. Bahkan ketika kemudian Sarah dan Erwin ini sedang berada di rumah, sedang melakukan sesuatu gitu ya. Mereka ini seperti melihat ada pergerakan. Misalkan seperti Dimas atau Rania ini sedang berlari ke sana kemari. Pokoknya kayak seolah-olah mereka itu masih hidup dan ada di rumah tersebut. Dan disinilah kita akan mendengarkan apa rahasia di balik damar lampu teplok yang selama ini selalu dijaga oleh Sarah dan Erwin di kamar Dimas maupun Rania. Jadi persis seperti dugaan Gendis selama ini bahwasanya damar atau api yang ada pada lampu teplok tersebut itu sangat berhubungan langsung dengan penampakan yang akan muncul dari Dimas maupun Rania. Semakin kecil apinya maka akan semakin tipis mereka muncul. Jika nyalanya terlalu besar maka mereka akan berubah menjadi sosok yang memiliki emosional. Tapi ketika apinya stabil maka mereka akan muncul sebagaimana sosok Dimas dan Rania ketika mereka hidup dulu. Baik itu wujudnya maupun sikapnya. Dan kedua lampu teplok itu memang diberikan oleh Pak Rangga. Pak Rangga menjelaskan segala sesuatunya kepada Sarah. Menjelaskan bahwasannya api atau damar pada lampu tersebut tidak boleh mati. Sekalipun tidak boleh mati. Karena ketika damar dari lampu tersebut mati, maka secara energi Dimas dan juga Rania itu akan diakuisisi oleh para iblis. Jadi pada saat itulah Pak Rangga mengaku bahwasannya dia memang sudah melakukan perjanjian hitam dengan iblis untuk bisa membawa lagi energi dari kedua cucunya yaitu Dimas dan Rania. Jadi ibaratnya pada saat itu Pak Angga ini mengikat kedua energi cucunya supaya tetap berada di rumah orang tuanya. Tapi ketika perjanjian tersebut putus ditandai dengan padamnya damar pada lampu tersebut, ya sudah, keberadaan Dimas dan juga Rania itu akan menghilang begitu saja dan mereka akan diikat oleh iblis. Tapi sekali lagi ketika Sarah mendengarkan penjelasan tersebut dari Pak Rangga, sisi emosional dan keibuan Sarah yang masih terluka tetap membuat Sarah ini memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Dia nggak peduli. Yang penting bagi dia adalah gimana caranya dia bisa melihat anak-anaknya lagi. Dan di tahun-tahun pertama sekitar 2 tahunan, Sarah ini menjadi orang satu-satunya yang menjaga nyala damar dari lampu teplok tersebut. Jadi memang lampu tersebut masing-masing diletakkan di kamarnya Dimas dan juga di kamarnya Rania. Yang ada di kamarnya Dimas mewujudkan perwujudan dari Dimas, yang ada di kamarnya Rania yang mewujudkan perwujudannya Rania. Jadi dua-duanya memang harus dijaga kalau misalkan Sarah ingin melihat mereka. Dan awalnya memang Sarah menikmati proses tersebut ketika dia bisa mendengar suara tawa anaknya, ketika dia mendengar suara anak kecil lari-lari di rumahnya, karena dia tahu itu adalah Dimas dan Rania. Tapi ketika tahun berjalan, entah kenapa, lama-kelamaan Sarah ini seperti merasa kebahagiaan yang selama ini dia cari, itu kok rasanya kayak hampa ya. Sarah ini seperti mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah cara yang salah. Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu kepada anak-anaknya? Padahal kalau misalkan Sarah ini bisa ikhlas, maka secara energi Dimas dan juga Rania ini bisa sirna, pergi dengan damai gitu, sesuai dengan kodratnya. Dan apa yang dirasakan oleh Sarah pada saat itu justru semakin melukai hatinya hari demi hari. Ketika dia mendengar suara anaknya bermain misalkan di dalam kamarnya, pada saat itu Sarah justru merasa bersalah. Karena seharusnya mereka nggak ada di sana, mereka harusnya sudah tenang. Tapi memang sayangnya Sarah ini terlambat menyadari semuanya. Karena sebelum dia pada akhirnya memutuskan ingin menghentikan itu semua, Pak Rangga ini meninggal dunia. Jadi memang tidak ada orang pintar lain lagi yang bisa dimintai nasihat oleh Sarah pada saat itu. Gimana caranya kalau misalkan Sarah ini ingin mematikan damar yang ada di dalam lampu teplok tersebut. Karena Sarah ini nggak bisa percaya sama siapa-siapa. Yang pertama adalah karena reputasi keluarga, dia harus menjaga itu semua. Dan yang kedua adalah dia nggak bisa percaya orang lain kalau misalkan itu berhubungan dengan keselamatan anak-anaknya. Dan karena sebelumnya Pak Rangga juga pernah bilang kepada Sarah, semisal damar yang ada di dalam lampu teplok tersebut mendem, maka secara
secara energi Dimas dan Rania ini akan diakuisisi oleh iblis. Dan hal tersebut membuat Sarah ini merasa takut. Dia nggak mau anak-anaknya meskipun sudah meninggal dunia ya, justru diambil alih menjadi sosok yang jahat oleh iblis-iblis yang memang sudah menunggu. Jadi itulah alasan yang kemudian membuat Sarah ini memutuskan untuk tetap menjaga damar yang ada di dalam lampu teplok anak-anaknya tetap menyala. Damar itu nggak boleh mendem. Lalu sampai kapan Sarah akan melakukan hal tersebut? Nggak tahu. Sarah juga nggak tahu. Pada saat itu Sarah dan Erwin ini sudah sampai pada titik mereka pasrah dengan segala sesuatunya. Mereka sudah bersikap netral. Jika misalkan mereka mendengar suara anak-anaknya seperti beraktivitas di rumah, ya mereka akan merasa bahagia. Tapi jika mereka tidak mendengar hal tersebut, ya sudah mereka akan merasa biasa aja. Udah nggak ngerasa sedih lagi, udah nggak ngerasa marah lagi. Karena sebenarnya masa-masa duka mereka itu sudah lewat. Dan itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa pada akhirnya Sarah ini kembali menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah. Dia kembali menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan. Dia kembali bekerja di perusahaannya. Karena dia ingin memiliki waktu sedikit mungkin di rumah. Sarah ini merasa semakin terluka, dia merasa semakin bersalah. Kalau misalkan dia ingat di rumah tersebut masih ada energi anak-anaknya yang dia kurung, yang dia ikat. Tapi tidak pernah bisa Sarah lepaskan karena dia nggak tahu caranya. Dan di tahun ketiga tersebutlah pada akhirnya Sarah ini mulai mempekerjakan pelayan-pelayan yang sekiranya bisa melayani segala kebutuhan anak-anaknya yang tidak terlihat. Tapi memang dari semua pelayan-pelayan yang bekerja di rumahnya Sarah pada saat itu tidak ada yang bertahan lama. Paling lama hanya sekitar 6 bulanan lah. Bahkan mungkin di antara mantan-mantan pelayannya tersebut ada yang menganggap bahwa Pak Erwin dan Ibu Sarah ini gila. Karena pada saat itu kan pelayan-pelayan tersebut harus melayani sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dong. Tapi Sarah dan Erwin sama sekali tidak peduli. Meskipun mungkin ada nada sumbang di luar sana yang ngegosipin keluarga mereka, tapi Sarah ini tetap berusaha untuk mencari pelayan-pelayan yang baik, yang bisa dimintai tolong untuk menjaga agar damar lampu teplok anak-anaknya tidak mati. Karena meskipun anak-anaknya sudah tiada, Sarah ini pengen memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan itulah kenapa Sarah ini merasa sangat berat sekali untuk melepaskan Gendis ya ketika dia mau berhenti bekerja. Karena Sarah ini memang sangat sulit menemukan orang yang bisa cocok dengan dia dan cocok dengan anak-anaknya. Jadi memang secara kepribadian Dimas dan juga Rania ini agak pemilih untuk menampakkan diri mereka kepada pelayan-pelayan yang mereka suka saja. Dan selesai sudah cerita Nini sampai di situ. Ketika Nini sudah selesai bercerita, waktu itu Gendis kembali menangis. Karena entah kenapa dia langsung teringat dengan tugasnya untuk menjaga damar di lampu teploknya Dimas dan juga Rania. Pada saat itu Gendis bilang kepada Nini, "Terus kalau saya pergi nanti siapa yang menjaga damarnya, Ni?" Dan pada saat itu Nini menjawab, "Biasanya ibu yang akan menjaga. Setiap kali ibu sedang berusaha untuk mencari seorang pelayan baru, maka ibu lah yang akan turun langsung menjaga nyala damar tersebut." Dan ada sedikit perasaan lega di dalam hatinya Gendis ya ketika dia tahu bahwa Sarah inilah yang biasanya akan menggantikan posisi pelayan yang baru saja berhenti sampai kemudian dia mendapatkan pelayan baru. Dan pada saat itu Gendis sempat bilang kepada Nini, "Kasihan ya Bu Sarah, semisal Bu Sarah harus kembali mengurus damar di lampu teplok anak-anaknya, Bu Sarah pasti akan kembali sedih lagi." Dan waktu itu alih-alih menjawab, Nini ini hanya tersenyum. Nini sempat menepuk pundaknya Gendis pada saat itu. Dan setelahnya Nini berpamitan ingin kembali ke kamar. Dan di keesokan harinya sekitar menjelang subuh lah ya, suasana rumah masih sepi, belum ada yang bangun sama sekali. Gendis ini memutuskan untuk berpamitan dengan sosok Dimas dan juga Rania. Gendis sebenarnya tidak berharap kalau dia bisa bertemu dengan sosok mereka waktu itu. Tapi setidaknya Gendis ini ingin mengucapkan pamitan secara resmi lah ya kepada mereka. Karena bagaimanapun Gendis nggak akan kembali lagi ke sana. Dan waktu itu kamar pertama yang dimasuki oleh Gendis adalah kamarnya Dimas. Untuk terakhir kalinya Gendis ini melakukan tugasnya. Dia membersihkan tempat tidurnya Dimas, dia membereskan buku-bukunya Dimas, dan membuka buku yang akan dibaca oleh Dimas di atas meja belajarnya. Dan di dalam kamar Dimas, Gendis tidak sanggup mengucapkan apa-apa karena dia udah terlanjur sesenggukan. Jadi dia tuh sesenggukannya tuh benar-benar kayak dari hati gitu, kayak gitu. Barulah ketika dia sudah keluar dari kamar Dimas, dia berusaha untuk menenangkan diri kan. Barulah dia kemudian beranjak ke kamarnya Raina untuk membersihkan dan membereskan kamarnya Raina juga. Di dalam kamarnya Raina, Gendis sudah lumayan agak lebih tenang daripada sebelumnya. Dia membereskan spraynya Raina, menyusun boneka-boneka lagi, dan di sanalah kemudian Gendis ini berbicara kepada siapapun yang ada di kamar tersebut yang mungkin bisa mendengar suaranya. Dan waktu itu sambil menahan kesedihannya, Gendis ini bilang seperti ini, "Mas Dimas, Mbak Raina, Gendis pamit dulu ya. Ibunya Gendis meninggal. Jadi Gendis harus pulang. Dan Gendis gak bisa kembali lagi ke rumah ini untuk ngurusin kalian. Gendis minta maaf kalau misalkan Gendis ada kurang-kurang selama melayani kalian di sini ya. Meskipun kita jarang ketemu, Gendis jarang melihat kalian. Tapi Gendis kepengen kalian tahu
kalau Gendis sayang sama kalian. Semoga suatu hari nanti Mas Dimas, Mbak Raina bisa menemukan cahaya yang terang ya nak. Dan percaya atau tidak, ketika Gendis selesai mengucapkan hal tersebut, ketika Gendis sedang memungut satu boneka kelinci milik Rania ya, dia pengen meletakkan di atas meja. Pada saat itu dia merasa ada dua pelukan yang merangkul dia dari belakang. Dia nggak ngeliat, tapi dia ngerasa sekali. Dan pada saat itu nggak ada sedikit pun rasa takut di hatinya Gendis. Dia justru ngerasa sedih, sangat sedih. Dia peluk boneka kelinci tadi, dia memejamkan mata sambil nangis. Terus Gendis bilang gini, "Ya Allah, Mas Dimas, Mbak Raina, kasihan sekali nasib kalian ya Allah nak." Karena memang pada saat itu Gendis nggak bisa ngebayangin betapa berat masalah yang pernah dilalui oleh keluarga tersebut. Di balik segala sesuatu yang kita lihat mentereng, mewah, padahal sebenarnya keluarga tersebut mengalami luka yang sangat besar. Dan mau nggak mau yang menjadi korbannya adalah anak-anak, yaitu Dimas dan juga Raina yang nggak tahu apa-apa. Dan disinilah ada plot twist yang harus kalian dengarkan ya. Ketika kemudian Gendis ini sudah merasa cukup mengucapkan salam perpisahan kepada Dimas dan juga Raina, akhirnya Gendis ini kan turun ke bawah. Pada saat itu udah sekitar jam 7 pagian. Dan di ruangan depan itu sudah ada Pak Erwin dan juga Ibu Sarah yang menunggu Gendis. Karena memang kan pada saat itu Pak Erwin berjanji akan mengantarkan Gendis ke stasiun bus. Dan pada saat itu Gendis ini salim sama Pak Erwin, sama Bu Sarah. Dan ketika Gendis ini lagi megang tangannya Bu Sarah ini menyelipkan sebuah amplop berwarna coklat yang isinya uang cukup tebal. Ibu Sarah bilang seperti ini kepada Gendis, "Titip uang ini. Pakai uang ini nantinya untuk kehidupan kamu dan adik kamu di kampung. Baik-baik kalian hidup di sana ya. Terima kasih untuk semuanya." Dan Gendis langsung terharu dengan hal tersebut. Jadi kayak, ya Allah, ini keluarga baik banget. Saya bekerja di sana juga diperlakukan dengan baik. Saya digaji dengan baik, meskipun memang pada akhirnya dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi di sana. Dan sebelum pergi, Gendis ini teringat akan Nini. Karena di pagi itu dia belum melihat Nini. Dia pengen pamitan secara langsung lagi kepada Nini. Karena bagaimanapun selama Gendis tinggal di rumah itu, Nini ini sudah banyak membantu dia. Jadi sebelum pergi, karena pada saat itu kan Erwin sudah menunggu dia ya, mau nganterin. Gendis ini ngomonglah kepada Erwin dan juga Bu Sarah, "Pak, Bu, boleh nggak saya nunggu Nini sebentar? Saya pengen bertemu dengan beliau. Karena saya ingin pamitan." Dan pada saat itu Gendis ini melihat bagaimana ekspresi wajahnya Pak Erwin dan juga Ibu Sarah ini kayak langsung berubah. Jadi kayak saling pandang-pandangan gini, kayak orang kebingungan. Dan waktu itu Sarah ini bilang begini, Nini siapa ya?" Dan pada saat itu Gendis belum sempat menjawab. Tapi pada saat itu Pak Erwin langsung menyela, "Dis, kamu di rumah ini cuma tinggal sama Mbak Salsa loh, selain sama saya dan Ibu Sarah." Gendis yang pada saat itu merasa bahwasanya ada Nini juga di rumah tersebut gitu ya, akhirnya bilang begini, "Tapi ada Nini juga, Bu. Pak, selama saya kerja di sini, dia yang suka bantu-bantuin saya loh. Saya juga sering ngobrol sama beliau, bahkan beliau menceritakan banyak hal tentang keluarga ini kepada saya." Dan ketika mendengarkan penjelasan tersebut, Erwin dan juga Sarah ini kayak semakin kelihatan bingung, tapi bingungnya tuh lebih cenderung ke arah resah, panik gitu loh, panik. Dan waktu itulah Erwin bilang kepada Gendis, "Nini itu maksud kamu adalah Mbak Ani." Dan pada saat itulah Gendis langsung mengangguk cepat. Dia senang karena pada akhirnya Pak Erwin ini kayak ngeh gitu dengan Nini yang dia maksud. Tapi pada saat itulah Pak Erwin ini langsung menjelaskan sesuatu kepada Gendis yang langsung membuat Gendis ini kayak nggak bisa berkata apa-apa. Pak Erwin bilang begini, "Kalau Mbak Ani, saya kenal, tapi dia sudah lama meninggal. Mbak Ani itu adalah ibunya Mbak Salsa. Dan ketika Mbak Ani meninggal, Mbak Salsa yang menggantikan beliau untuk bekerja di rumah ini. Makanya saya bingung ketika kamu tahu tentang Nini atau Mbak Ani. Karena saya merasa kami nggak pernah cerita tentang beliau kepada kamu." Dan pada saat itu Gendis langsung terdiam. Dia nggak pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri dia di rumah tersebut. Kalau tentang latar belakang Dimas dan juga Raina, Gendis ini masih bisa memaklumi lah ya. Tapi kalau misalkan latar belakang mengenai cerita dari Mbak Ani atau Nini seperti itu, Gendis ini kayak ngerasa sulit masuk di akal dia. Karena dia ngerasa benar-benar nyata. Setiap kali dia berkomunikasi dengan Nini, setiap kali Nini ini masuk ke dalam kamarnya dia untuk ngobrol, setiap kali Gendis ini menanyakan sesuatu kepada Nini dan Nini ini mengajarkan caranya, semua itu benar-benar nyata loh. Nini itu nggak kelihatan tembus pandang seperti halnya Dimas dan juga Raina. Itulah yang membuat Gendis itu merasa sangat bingung. Meskipun setelah diingat-ingat lagi, Gendis ini baru menyadari bahwa memang sepertinya Gendis ini jarang berpapasan dengan Nini di rumah tersebut. Tapi tadinya Gendis kan berpikir hal tersebut terjadi karena Nini ini mungkin sedang repot dengan pekerjaannya, dengan urusannya, toh Gendis juga tidak bisa mengganggu. Ibaratnya Gendis ini hanya bisa bertemu dengan Nini ini di titik-titik
tertentu saja. Misalkan kayak di kamarnya gendis, atau di spot tempat biasa mereka ini cuci baju, atau di spot biasanya gendis ini makan. Jadi kayak di ruangan makan kecil, tapi ruang makannya terpisah dari dapur. Dan gendis juga mulai menyadari alasan kenapa selama ini Mbak Salsa ini kok kelihatan cuek ya setiap kali ada Nini lewat atau berada satu ruangan dengan dia. Kalau misalkan Nini sudah meninggal, otomatis dia adalah hantu. Dan kalau misalkan Nini adalah hantu, ya wajar rasanya kalau misalkan Mbak Salsa tidak bisa melihat dia. Rupanya selama ini gendis sudah berprasangka buruk dengan Salsa, karena dia menganggap Salsa itu adalah sosok yang angkuh, sosok yang cuek, nggak pernah mau ngajak Nini ini ngobrol atau menyapa aja. Rupanya semua itu terjadi karena memang Mbak Salsa ini nggak pernah melihat adanya sosok Nini yang muncul di antara mereka. Dan yang gendis baru sadari juga selama beberapa tahun dia bekerja di sana, dia tidak pernah melihat adanya interaksi langsung yang dilakukan oleh Pak Erwin maupun Ibu Sarah kepada Nini. Jadi Nini ini benar-benar hanya menjalin komunikasi, bersosialisasi, yaitu cuma dengan gendis sendiri. Apapun kenyataan yang pada saat itu gendis dengar, meskipun dia ngerasa kebingungan setengah mati, tapi dia tetap tidak bisa mengulur waktunya untuk pulang. Karena memang dia harus mengejar bus yang pada saat itu harus dia naiki menuju kampung. Jadi ya sudah, pada saat itu gendis memutuskan untuk belajar melupakan segalanya. Siapapun itu Nini, nyata ataupun tidak dia, gendis akan selalu menyimpan sosok Nini di dalam hatinya. Karena selama ini Nini sudah baik kepada gendis, sudah banyak membantu gendis. Begitu juga dengan sosok Dimas dan Rania yang akan selalu gendis simpan di dalam hatinya sebagai sesuatu yang indah. Dan memang kisah yang terjadi di antara gendis, Dimas, Rania, dan juga Nini itu selesai begitu saja ketika kemudian gendis ini keluar dari rumah keluarga Kesuma Widya. Selama menjalani kehidupan yang selanjutnya, gendis ini memang tidak pernah lagi didatangi oleh sosok Dimas, sosok Rania, ataupun sosok Nini. Baik itu secara penampakan ataupun melalui mimpi. Dan jujur saja sebenarnya gendis merasa sangat merindukan mereka bertiga. Dan yang bisa gendis harapkan sampai saat ini bahwa Dimas, Rania, maupun Nini sudah sama-sama bisa menemukan cahaya terang dan sudah bisa sirna dengan damai bersama Tuhan. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari Damar Mendem, sebuah kisah yang sebenarnya cukup spesial bagi saya karena pernah saya angkat menjadi sebuah novel beberapa tahun yang lalu. Dan yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian yakini di sini adalah Damar Mendem ini adalah kisah nyata milik seseorang yang sampai saat ini terus mengingat sosok Dimas, Rania, dan juga Nini di dalam hatinya. Tapi ya kembali lagi, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.